tes. Oke. Wait ya. Sebentar. Coba. Hai kakak Neng TS paling pertama. Mantul. Udah standby terus tuh kayaknya kakak Neng. Bentar ya. Aku coba share dulu ke admin aku biar dia kirimin ke grupnya ya. Sebentar. Coba lagi, wow, udah banyak ya. Sebentar ya guys, aku coba kirimin ke admin aku dulu linknya, jadi biar dia bisa share di grup. Sebentar. Masih? Oh ini dia. Hadir, mantap. Langsung absen, bagus ya. Udah mandiri. Bentar ya, wait. Tuh, aku udah kirim ke admin aku, tinggal dia kirimin aja deh. Wait. Oh, udah langsung tuh. Tuh, dia tuh. Ya, linknya udah aku kirimkan dan admin aku kirimkan juga ke dalam grup. Jadi, mari kita mulai ya. Bentar. Kakak bahas jam live buat Ramadan dong. Boleh. Nanti ya, paling coba aku lihat dulu ya. Apakah nanti kalau misalkan sempat masih banyak waktu di hari ini, kita coba sedikit bahas-bahas tipis-tipis aja. Tapi kalau misalkan nggak sempat, nanti nextnya ya. Langsung disawer kopi biar nggak ngantuk katanya ya. Bentar, ya langsung ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan yang sudah pada gabung dari kemarin-kemarin pasti sudah tahu cara mainnya, rulesnya seperti apa. Silahkan langsung absen aja di kolom komentar, screenshot. Nah ini seperti biasa, aku bakalan jelasin dulu alurnya ya. Jangan bosen-bosen ya dengerinnya, karena ada beberapa teman-teman juga yang baru banget join hari ini di pelatihan kelima. Jadi masih nggak tahu, terus masih banyak banget DM Kak, gimana caranya, gimana cara alurnya seperti apa Bang. Makanya di sini aku mau jelasin dulu, oke? Nanti aku balesin lagi komennya dulu, aku jelasin dulu alurnya ya. Jadi ini adalah program pelatihan Shop Tokopedia yang berlangsung selama 10 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 27 Desember. Jadi ini udah hari kelima pelatihannya. Wow, udah 50% nih, udah setengah jalan nih menuju terakhir ya, menuju detik-detik pengumuman yang bakal dapat nanti sertifikat lulus ujian atau tidak tuh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru bergabung nggak masalah, teman-teman bisa tetap join di hari kelima ini, terus bisa kejar skornya dengan isi tes online dan juga rajin ikut materinya ya di 5 hari ke depan buat ngejar ketinggalannya kemarin. Dan untuk materinya ini berbeda-beda dari jam 8 sampai jam 10 maksimalnya, tapi biasanya kita bakal selesai lebih awal sampai jam 9.30 aja atau 9.40 lah ya biasanya ya, 9.45 di akun ini. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silahkan follow dulu akun futureeducations.id. Terus silahkan kalau misalkan pengen gabung di komunitas kita ya, atau nggak pengen akses materinya seputar live streaming, boleh banget nanti langsung DM aja ke akun Future Education ini, nanti kita akan bantu untuk invite ke dalam grupnya ya. Untuk alur pelatihannya, yang pertama teman-teman harus join grup community-nya dulu ya. Jadi biar bisa kita tulis, bisa kita masukkan ke database ya buat absen, dan juga nanti kalau dapat sertifikat ya. Jadi kita butuh data-data kalian. Terus absen di kolom komentar, join live streamingnya, terus absen di kolom komentar, nama lengkap, terus langsung di screenshot ya. Langsung di screenshot ya sayang, buat absensi ya, bukti kalau kamu nonton dari awal. Terus jangan lupa ikut sesi pelatihan sampai akhir, nanti di akhir screenshot lagi sebagai bukti kalau kamu nonton dari awal terus sampai akhir. Nanti aku bakal kasih kamu link, ada 2, ada link survei feedback ya, dan juga ada tes online juga. Kedua ini bisa masuk ya ke nilai absensi kalian juga. Yang harus kalian isi di 2 link. Nanti kalau sudah selesai isi link tesnya dan isi surveinya, kalian langsung aja kirimin ke admin 1. Kalau admin 1 nggak tahu yang mana, ada tuh pokoknya yang PP-nya, profile picture-nya warna oranye ya, tulisannya F-commerce warna oranye itu dia admin 1 yang suka ngasih kalian ini ya, yang suka ngasih kalian info-info, itu dia gitu ya. Gitu say. Dan sekarang karena hari Minggu ya, hari Minggu waktunya kalian harusnya misalkan ya istirahat, ini buat materi ini sebentar juga ya, 1,5 jam aja, nggak lama-lama, dan kita kasih materi yang ringan-ringan aja. Karena besok hari Senin materinya akan agak sedikit berat ya, agak sedikit berat. Jadi kita kasih kalian rehat dulu, Sabtu Minggu topiknya nggak terlalu berat. Hari Senin baru tuh kalian siap-siap ya, besok siap-siap aja pokoknya ya, materinya menurut aku ya
lumayan ya, lumayan menguras otak. Jadi semoga teman-teman juga bisa istirahat dulu hari ini, jadi nggak terlalu pusing gitu ya. Siapa lagi ya? Assalamualaikum Kak Disa. Waalaikumsalam Kak Andiani. Kakak kalau nggak bisa offline dapat sertifikat Kak kalau nggak bisa offline dapat sertifikat dong. Ada sertifikat digital. Jadi kita punya 3. Kita punya sertifikat ada 3 jenis. Yang pertama ada digital certificate. Ada juga itu buat teman-teman yang nggak bisa datang online ya, yang nggak bisa datang offline. Kalau kalian lulus ujian gitu ya, bisa dapat yang digital certificate-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa hadir di offline ya, nanti bakal dapat ini sertifikat offline juga. Terus kalau misalkan teman-teman bisa dua-duanya, onlinenya lulus, offline-nya lulus, dapat 2 ya. Kalau nggak salah ya, setauku dapat 2, dapat yang digital sama dapetin yang sertifikat offline-nya. Gitu ya. Pertemuan kemarin dapat 100. Ya, siapa nih yang kemarin katanya aku dengar ada yang belum dapat ini ya, belum dapat email tentang apa namanya hasil tes ke-3, ada nggak? Di kalian ada yang belum dapat hasil tes ketiga nggak? Kalau misalkan belum dapat hasil tes ketiga, coba nanti apa namanya ini aja ya, chat admin 1 aja, nanti coba dia bantu ya. 92 mantul. Pokoknya hari ini karena materinya juga simple dan gampang-gampang, harus 100 lagi ya. Harus pada 100 ya. Aku 96 mantul, dapat 80 mulu Kak. Makanya sebelum diisi dilihat dulu bener-bener ini bener apa enggak ya. Hati-hati karena suka ada jebakan-jebakan ya. Kuota lolos offline-nya berapa? Belum ada info sih, tapi kita lagi ngajuin yang lumayan besar sih, ratusan. Cuman belum tahu nih di approve apa enggak nih sama Shop Tokopedia juga. Takutnya ada apa namanya nggak bisa banyak. Cuman kita masih terus untuk berusaha ya untuk naikin kuotanya biar semuanya bisa pada ikutan, biar semua bisa dapat sertifikat semua. Ya. Aku 96 mantul, alhamdulillah udah semua mantul ya. Kalau bisa 1000% mantul. Kalau ada minimal skornya nanti belum ada sih. Sekarang sih kita cuman baru ngumpulin datanya aja. Nanti biasanya agak mepet-mepet baru dapat infonya nih. Aku juga belum tahu ya. Offline di F-commerce atau TikTok kakak F-commerce biasanya, setauku ya. Tapi kurang tahu nih. Nanti tenang aja. Pokoknya tunggu aja tanggal mainnya di tanggal 4 Januari atau 5 Januari ya. 103 kali kan. Mantap. Yuk, sekarang udah pada hadir, udah pada absen, kita mulai aja ya. Biar nggak semakin malam. Kakak kalau ikut pelatihan online tetap dapat sertifikat, tetap kita ada digital ya, digital digital certificate sama ada yang offline-nya. Ketiduran terus nonton live-nya Kakak. Kenapa emang? Dongeng ya, aku berdongeng. Ini kan aku berusaha nih. Jadi biar kalian semua nggak pada ngantuk, aku harus apa nih ya? Biar kalian nggak pada ngantuk, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil bercengkrama kali ya. Aku juga 100, mantul. Tuh, udah dapat 100 banyak nih. Besok kerja nih, jangan malam-malam mau bobo. Alright ya, siapin juga besok materinya agak berat, jadi kalian ringan-ringan aja lah hari ini ya. Yaitu tentang pelajaran kelima ya, yaitu pemilihan, training, eliminasi host, dan juga violations. Ini adalah salah satu yang kalian request. Violationnya aku masukin, asalnya cuma segini doang tuh, cuman pemilihan, training, sama eliminasi host. Terus gara-gara kalian request, aku masukin tuh violation di sini. Ya, suaranya enak, emang dari kemarin suaranya nggak enak, ya? Iya, please hari ini jangan terlalu lama ya kakak. Kalau hari tetap sih, kalau durasi kita minimal 1,5 jam soalnya. Itu requirements-nya untuk ikut kelasnya. Ya, jadi paling cepat 9.30 kita end live-nya ya. Kita mulai ya. Absennya di mana Kak? Absen kamu udah masuk ke grup belum? Kakak Naren. Kalau misalnya Kakak Naren belum masuk ke grup, DM aja. DM akun ini Future Education, nanti kita bantu invite ke grup kita. Terus nanti kamu bisa akses tes online dan juga materinya ya. Yang belum follow, ayo follow dulu. Yang belum follow dulu. Kalau nggak follow disentil semuanya ya. Terus hari ini aku bakal bagi-bagiin poin juga nih ya. Siapa tahu kalian juga biar makin semangat ya. Nanti kalau kalian bisa jawab, aku bakal kasih kamu poin-poin tambahan juga yang bisa ngebantu nilai kalian makin bagus ya. Jadi biar seru juga ya Zai. Langsung kita mulai ke pelajaran kelima ya. Langsung pelajaran kelimanya yaitu pemilihan tadi ya, training, eliminasi host, dan juga violations ya. Bentar dulu nih, untuk daftar isinya ini ya,
Sebenarnya asalnya cuma 3 topik doang, tapi aku masukin satu lagi, yaitu live streaming violations buat teman-teman semuanya ya. Jadi biar paham juga apa yang harus diomongin sama yang enggak gitu ya, ditujukan sama enggak tuh di live streaming. Ini ya, pokoknya buat teman-teman yang baru gabung, follow. Terus kalau mau join, mau ikutan grup community buat belajar live streaming bareng, silahkan DM aja. Pokoknya kita open, gratis kok. Gratis buat kalian semuanya sampai tanggal 27 Desember. Mumpung ya, mumpung dapat gratis. Ini materinya juga harusnya berbayar, tapi kita kasih kamu gratis karena ini official dari Shop Tokopedia-nya. Langsung ya, nih apa saja yang perlu diketahui tentang host Southeast Asia TikTok. Nah, ini juga udah pernah kita bahas di materi yang pertama, perbedaan TikTok di Southeast Asia termasuk Indonesia sama di TikTok di Tiongkok. Masih ada inget nggak? Coba apa bedanya TikTok di Tiongkok sama TikTok di Indonesia atau di Asia Tenggara. Jadi kayak yang TikTok di Tiongkok tuh lebih fokus kemana, terus TikTok di Southeast Asia lebih fokus kemana. Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab lengkap dikasih poin tambahan. Yuk, siapa? Ada yang masih inget nggak perbedaannya? Hayo, udah pernah dibahas di materi pertama. Tiongkok lihat orangnya, Asia produknya. Siapa lagi? ASEAN produk attract people, China sebaliknya. Produk attract people sebaliknya. Tiongkok kalau melihat siapa yang berbicara di Australia. Mana yang lebih lengkap? Yang paling lengkap ya. Yang paling lengkap dapat poin tambahan. Coba kita baca dulu. Percaya sama hostnya. Kalau Asia produknya siapapun hostnya. Siapapun hostnya. China bring people, bring para produk, produk bring people. Di Tiongkok lebih ke call-nya. Kalau Asia produk, betul ya. Rata-rata coba kita lihat yang paling lengkap. Nah, kakak lihat di Tiongkok lebih percaya host. Ya sebenarnya bukan host sih, tapi KOL. Tiongkok, audiens melihat siapa yang berbicara. Southeast Asia lebih ke brand. Oke, kita cari yang tercepat aja ya. Tiongkok audiens melihat siapa yang berbicara. Di Southeast Asia lebih brand, lebih lihat Asia brand atau merek. Betul sih. Buat kakak siapa nih? Buat kakak yang pertama jawab, kakak Half Moon ya. Coba aku tulis dulu, aku catat ya yang dapat nilai tambahan. Kakak Half Moon yang tercepat. Terus bawahnya ada kakak Aziza ya. Kakak Aziza sama 3 orang aja. Tiongkok lebih fokus ke host. Kalau sini tergantung produk. Bisa kakak Neng ya. Oke, 3 orang dapat nilai tambahan. Kakak Neng TS juga ya. 3 orang gitu. Mantul. Jadi jangan lupa jawabnya yang cepat. Jadi biar dapat tambahan poin. Aku udah tulis nama kalian ya. Terus langsung ya, betul ya rata-rata ya. Jadi kalau misalkan tahu TikTok di Southeast Asia itu tadi ya dia lebih fokus, kalau misalkan TikTok Southeast Asia lebih fokus ke nilai produknya, value-nya apa. Jadi produknya yang menemukan ke konsumen. Ya sebaliknya kalau di TikTok di Tiongkok itu dia lebih fokus ke hostnya, ke selebritinya siapa, brand ambasadornya siapa. Jadi mereka nggak peduli mau dia jualan apa, yang penting hostnya siapa ya, selebrinya siapa, dia pasti bakal beli. Teman-teman pernah nggak lihat, aku tuh sebenarnya pengen nunjukin satu screenshot atau enggak satu video, tapi kayaknya nanti takutnya kena viol juga karena kayak nge-replay gitu. Jadi aku jelasin aja, kalau di TikTok di Tiongkok, kalau teman-teman pernah lihat juga ya, nyampe di FYP kalian itu ada satu host, dia terkenal, followersnya banyak banget, terus dia nge-review produk, per produknya hanya 3 detik saja. Cepet banget. Ya misalkan ya, contohnya kayak gini, misalkan ada ini, handphone ya 3 detik, lanjut lagi. Ini ya sepatu seperti ini, langsung 3 detik. Padahal belum kelihatan produk yang dijual apa, tapi udah ada langsung yang beli. Itu kayak salah satu bukti bahwa TikTok di Tiongkok sana lebih percaya ke hostnya sebenarnya, bukan ke nilai produknya apa. Sedangkan kalau TikTok Southeast Asia dia lebih fokus ke nilai produknya. Jadi nggak peduli ya mau hostnya siapa, nggak penting tuh misalkan mau nggak harus pakai seleb yang terkenal banget ya, nggak perlu. Tapi kita semua punya kesempatan yang sama buat menjual produk ya seperti itu. Jadi Southeast Asian host atau Indonesian host itu kayak salesman atau aset marketing. Jadi yang perlu di training bener-bener adalah si hostnya, gitu ya.
Tahu kak yang pakai kardus ya? Betul, Kak Aziza, betul banget pakai kardus. Langsung segini 3 detik satu. Gini lagi datang lagi. Segini sini langsung datang. Gitu. Padahal dia nggak tahu tuh ngejelasin produknya apa kan. Kayak gitu kan Kak Aziza. Betul ya? Lanjut lagi. Nah, ini pemilihan host. Kita masuk ke bab 1. Bab 1 yaitu adalah pemilihan hostnya. Nih, apakah kamu adalah seorang host atau seller yang ingin merekrut host? Coba di sini ketik angka 1 kalau kamu adalah seorang host. Ketik angka 2 kalau kamu penjual, seller, terus pengen merekrut host gitu ya. Atau kalau misalkan kamu dua-duanya, kamu seller dan juga kamu hostnya, klik angka 12 berarti. Coba lagi. Wah, banyak banget yang 1 dan 2. Aku operator, boleh nggak apa-apa. 12. Sellernya sendiri dan juga hostnya juga ya 1200. Monsen yang paling banyak di ketik itu 12. Berarti kalian dua-duanya. Kalian itu penjual dan juga kalian yang jadi hostnya juga. Mantap ya. Kita orang semuanya multitasking banget. Jangan-jangan kalian juga yang bikin konten, yang ngitung finansialnya juga. Wah, semuanya dong ya. Seller, content creator, host, kurir, kang packing. Mantul. Kakak Luminous ya, udah bener-bener banget kayak single fighter banget. I feel you kak, I feel you banget. Agak sedih ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Emang harus agak-agak merintis pedih-pedih dulu ya, baru kita nanti bakal jadi orang yang sukses banget. Amin ya. Nah, aku coba mau tanya ke siapa nih? Siapa tadi yang bilang? Kakak Arunika deh. Kakak Arunika kan seller ya. Kakak Arunika kan seller. Nah, menurut Kakak Arunika, apa nih kriteria yang paling penting dalam memilih seorang host? Yang paling penting tuh apa? Kata kakak buat Kakak Arunika.id. Coba. Apa nih? Semuanya kecuali host. Masih. Coba lagi. Ada kriteria yang paling penting dalam memilih seorang host tuh apa? Coba. Atau siapa nih? Interaktif, kata kakak Titin. Appearance ya, ini apa namanya, good looking atau tidak gitu ya, mungkin ya. Gimana appearance-nya, apakah sesuai sama apa namanya, sama brandnya atau tidak gitu ya, harusnya ya. Public speaking, kocak. Abang jago. Emang kita orang semua harus jadi kocak, harus salto, harus stand up comedy, sulit ya. Coba lagi, good looking lah, visual banget anaknya kakak Indah. Coba lagi, energinya nggak habis-habis. Iya juga ya. Bisa memahami USP produk, bisa menyampaikan dengan baik dan jelas, menarik dan rapi. Betul ya. Jadi tapi yang paling penting, paling penting itu tadi kata Kak Arunika juga udah cukup sesuai ya, yaitu appearance atau enggak kesesuaian dengan brand image. Tuh, kayak gini ya. Kenapa harus sesuai dengan brand image-nya? Yang pertama karena dia bisa menciptakan konsistensi brand. Jadi brand itu kan, brand image itu mencakup nilai, citra ya, kayak dan juga persepsi apa yang pengen dibangun oleh perusahaan atau merek di mata audiens. Contohnya misalkan ya, Wardah, brand Wardah gitu ya. Brand Wardah identik dengan apa? Ya, dengan halal ya. Halal, semua hostnya hijaban semua ya, nggak ada yang nggak hijaban. Jadi itu adalah salah satu bentuk konsistensi dari brand untuk ngasih tahu nih, dan juga untuk menguatkan nilai mereknya, kekuatan mereknya, bahwa dia adalah skincare atau makeup halal. Jadi bener-bener fokusnya semuanya pakai hijab, itu semuanya halal gitu ya. Jadi nggak ada host yang nggak pakai hijab gitu di Wardah, misalkan seperti itu ya. Terus yang kedua, meningkatkan keterhubungan dengan audiens. Jika host memiliki karakter atau gaya bicara yang sesuai dengan audiens target kamu ya, itu bakal lebih mudah untuk si audiens itu merasa terhubung dengan kamu juga. Kenapa? Kayak gini contohnya, ini contoh simpelnya aja. Kayak misalkan kita nih, kita umurnya 30 tahun. Kita misalkan contohnya kita umurnya 30 tahun. Terus kita mau ngobrol dengan orang yang umurnya 15 tahun.
Sebenarnya kalau untuk ngobrol bisa, tapi mungkin nggak akan se-connect itu ya, nggak akan senyambung itu, atau enggak kita kan nggak mungkin juga bakalan curhat gitu ya sama misalkan anak umur 15 tahun, karena kan jenjangnya berbeda banget nih, perbedaan usianya. Jadi sama juga nih kalau misalkan sebuah brand, misalkan kayak kita juga bahas di kemarin-kemarin juga, kalau misalkan kita hostnya nih nggak sesuai dengan brand image, nanti cara ngomongnya juga nanti kan pasti bakal beda sama target market. Yang artinya nanti pertukaran informasinya kurang maksimal gitu ya. Kalau misalkan kita sesama nih, misalkan aku umurnya 25, habis itu target market juga sama 25-an ya, 20, 23, 24, 25 gitu sekitar itu, pasti kan cara ngobrolnya atau cara bicaranya, pemilihan katanya juga bakal kayak temen kan, sehingga bakal lebih connect aja gitu ya. Mau baru masuk nggak apa-apa. Contohnya Anggun Elegan mahal banget mbak-mbaknya. betul banget jual gamis syar'i tapi hostnya nggak pakai jilbab. Nah cobain pakein mau hijab sama jilbab jadi hiljab ya. Mau coba pakein hijab atau coba cari host yang pakai hijab, biar apalagi ini ada ya, jadi biar sekaligus juga membangun kepercayaan. Tadi ini nyambung banget sama kakak saudagar Kolpri ya. Jika host live streamingnya terlihat tidak sesuai dengan citra merek, audiens bisa merasa kurang yakin. Kayak seumpamanya yang kemarin-kemarin yang aku jelaskan, kalau misalnya kita jualan produk bayi, produk ibu-ibu gitu ya, tapi yang hostnya itu anak umur 19 tahun, apakah kita percaya dia bisa kasih knowledge ke kita ya, kasih pengetahuan ke kita, cara-cara pakai popok bayi yang bagus misalkan ya, cara-cara pilih popok bayi yang bagus, segala macamnya ya. Contohnya kayak gitu aja. Terus bisa merusak reputasi juga. Contohnya kalau misalkan teman-teman, contohnya teman-teman jualan produk-produk yang 17 plus atau enggak yang 21 plus, tapi hostnya pakai kerudung, agak kurang etis ya. Kalau misalkan jualan produk-produk yang 21 plus terus hostnya pakai jilbab, terus dia harus kayak ngejelasin tentang suatu konten yang misalkan agak-agak gitu ya, itu kan kurang ya, jadi kayak yang kurang enak juga dilihatnya ya. Jadi juga harus sesuai dengan brand image. Dan yang terakhir, meningkatkan pengaruh dan daya tarik, yaitu hostnya harus punya citra yang sejalan dengan merek ya, akan lebih mudah untuk meyakinkan audiens ya untuk mencoba produk dan layanan gitu. Teman-teman pernah lihat gak sih, ada juga konten-konten yang dia hijaban tapi misalkan ngomonginnya plus terus gitu, itu kayak agak gimana gitu, kurang nyaman aja kan. Sama juga, pokoknya harus sesuai dengan brand image-nya, benar-benar dicari. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan mukena ya, kalau bisa yang syar'i juga, misalkan syar'i atau pakai yang at least pakai kerudung. Jadi biar kerasa kalau oh iya mbaknya aja pakai gitu ya, oke aku mau deh gitu, biar lebih gampang ngasih racun-racunnya, biar gampang. Terus kalau furniture brand image-nya harus seperti apa kak? Tergantung kamu target marketnya siapa. Target marketnya misalkan anak-anak muda, kamu furniturnya misalkan yang kekinian. Coba kamu cari misalkan yang backgroundnya misalkan ya karyawan, misalkan kamu yang memang dia ngekos gitu ya, misalnya dia ngekos, jadi dia bakal lebih paham nih ngejelasinnya. Iya kak, ini di sini kalau dipajang di kosan bisa nih, gampang, di kosanku juga pakai ini segala gitu-gitu bisa. Kalau misalkan kamu furniturnya misalkan yang buat keluarga, berarti cari yang misalkan ibu-ibu rumah tangga, misalkan yang Mahmud, ibu muda, atau bapak-bapak juga bisa. Nggak usah yang terlalu kayak anak masa kini banget sih menurutku. Gitu ya. Tapi ada hostnya cowok jualan daster, dianya pakai daster juga. Itu berarti dia lagi mencari konsumen-konsumen yang ini buat humor. Jadi dia lebih menarik ke entertainment. Ya, biasanya kan yang naik juga kadang-kadang soal entertainment yang agak nyeleneh itu bisa. Tapi kalau misalkan itu bisa dicoba buat kalian yang memang casual aja gitu, maksudnya kayak yang itu toko kalian sendiri. Tapi kan kalau misalkan kalian bekerja di suatu brand, kalian punya brand image, itu produknya adalah produk kalian sendiri, kan agak kurang gimana gitu ya, kayak kurang bagus aja kalau misalkan kalian memang punya brand sendiri tapi kayak gitu. Kalau misalkan mau dibuat humor, mendingan kalau misalkan brand-brandnya misalkan kalian reseller, jadi bukan brand kalian sendiri, jadi biar nanti nggak ngerecokin brand image kamu tuh seperti apa gitu ya. Beauty pun jadi ranah host cowok.
Itu, tapi tergantung juga kalau misalkan cowoknya dia jualan skincare khusus cowok, nggak masalah, gitu ya. Lanjut lagi, ini masuk lagi juga sama ke penyesuaian kategori produknya ya, yaitu kayak tadi beauty products, biasanya wanita yang good looking. Good looking ya, bukan cakep, beda ya, cakep beda ya sama good looking. Kalau misalkan cakep relatif, itu kan kayak wajahnya cantik atau tidak itu relatif. Sedangkan kalau good looking itu semuanya bisa, asalkan kayak rapih. Habis itu postur tubuhnya, body language-nya gitu ya, harus bagus di depan kamera. Itu biasanya beauty. Habis itu elektronik, biasanya dengan pria ya. Di sini dijualan handphone atau ada yang jualan laptop ya, ada yang jualan apa lagi, elektronik apa? Ada nggak? Kak, cara tahu produk yang lagi dicari di akun kita? Kak, cara tahu produk yang lagi dicari di akun kita gimana ya? Maksudnya yang paling best seller di akun kita apa? Atau maksudnya di TikTok lagi cari tahu, pengen cari tahu produk yang best seller di TikTok apa gimana, Kak Vina? Kakaknya you're so fine and gorgeous. Bisa aja kamu ini ya, biar dapat poin tambahan ya, kakak sparkling. TV mobil ya, saya elektronik, kakak rekom elektro sama kakak Li. Nah, kakak Li sama kakak rekom elektro, coba hostnya cowok apa cewek? Cowok apa cewek tuh? Kalau kayak Agus guluk. Kah, gimana ya? No comment. No comment, soalnya yang namanya Agus suka meresahkan. Kalau jam tangan gimana Kak Disa? Hai kakak Monik, hai. Jam tangan, kalau jam tangan tergantung jam tangannya jam tangan apa. Kalau jam tangan unisex ya bisa kan, cewek mau cowok asal dia appearance-nya rapih biasanya. Karena kan kalau misalkan cowok itu suka dilihat ya, kalau biasanya ini yang aku pelajari juga kelas sosial biasanya ya, itu kalau cowok biasanya dilihat dari jam tangan, kalau cewek itu dilihat dari tas yang dia bawa. Itu yang aku pelajari di kehidupan kita gitu. Jadi kalau tergantung, kalau misalkan kamu jualan jam tangannya unisex atau tidak ya. Kalau misalkan unisex, cowok-cewek nggak masalah ya. TV cewek cowok kakak boleh. Biasanya kalau cewek biasanya untuk menarik ya, untuk menarik perhatian, karena tetap aja sebenarnya target marketnya cowok gitu ya. Biasanya yang good looking, tapi biasanya kalau misalkan kalau misalkan target marketnya kamu cowok, terus kamu misalkan si orang ini ya, konsumen ini dia pengen cari tahu kualitas yang lebih detail, biasanya pasti mereka bakal nanya ke sales yang cowok juga, karena biasanya cowok lebih tahu ya daripada cewek. Sama kayak nanya skincare ke cowok ya, mungkin dia tahu, tapi kan yang lebih tahu biasanya yang lebih detailnya kan cewek gitu ya. Kalau perabotan dapur bagusan mana Kak? Bagusan menurutku tergantung. Kalau misalkan kayak alat-alat rumah tangga, dapur-dapur ya, perdapuran ya, better cewek. Karena bisa aja kamu bikin jadi aktornya ya. Jadi aktornya kalau kamu adalah ibu rumah tangga ya, yang suka masak-masak, bilangnya gitu. Cowok-cowok pakai jam beker keren gak? Jam beker tuh apa ya? Aku kurang tahu lagi per jam-jaman. Ibu-ibu kakak lampu taman, ibu-ibu tadi jualan apa lah lupa. Kalau kayak ibu-ibu, kakak bantu follow guys, bantu follow akun ini juga ya, follow dulu akun Future Education. Udah belum? Kalau belum, pentil ginjalnya ya. Atau kayak ini, mother and baby ya, jadi harus ada kayak misalkan ibu-ibu muda yang at least misalkan punya anak, jadi dia biar tahu berdasarkan pengalaman pribadi. Atau kalau misalkan yang belum punya anak, at least appearance-nya terlihat seperti Mahmud gitu ya, udah bisa dibilang Mahmud lah, udah ada aura-aura Mahmudnya gitu ya. Terus seorang host itu selain harus sesuai dengan brand image tadi ya, host harus sesuai dengan brand image. Yang kedua harus punya rasa tanggung jawab yang kuat ya. Bisa nggak kamu percaya sama seorang host yang tidak memberitahu Anda nih, misalkan nggak ngasih tahu kamu kalau misalkan dia nggak bakal hadir. Ini kejadian banget ya di sini ya, kayak misalkan kita lagi mau rekrut freelancer, terus kita udah janjian jam segini kamu live, tiba-tiba hari H hilang, di ghosting begitu saja ya. Habis itu besoknya lagi baru ngasih kabar. Nah, apakah kita percaya nih dengan host yang tidak punya rasa tanggung jawab seperti itu ya? Seharusnya kan kalau misalkan nggak bisa bilang, misalkan jauh-jauh hari nggak bisa gitu ya. Nah, sediakan kalau yang hilang tanpa kabar seperti itu kamu juga udah harus aware kalau mungkin dia memang sifatnya seperti itu. Jadi kadang-kadang itu bisa terjadi terus-menerus gitu ya. Sering banyak manusia kayak gitu, betul.
Betul banget, betul banget. Aku nggak mau nyebutin, misalkan kayak kebanyakan, biasanya kan kebanyakan ini nih, gen apa, enggak. Tapi banyak yang seperti itu. Ya kalau sekarang mau ke skincare atau makeup udah kalah, ada brand beauty tapi hostnya banyak cowok make up. Posisi kita hampir tergeser ya, say. Nah, kalau Monik ya sama cowok-cowok cantik. Nggak sebut, nggak ikutan, aku mah kakak Linda ya. Kalau hostnya nggak ada tanggung jawab ya blacklist aja, bisa. Itu juga boleh ya. Makanya itu untuk pemilihan host yang pertama tadi apa? Brand image. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab ya. Dia udah take it serius nggak? Kamu serius nggak kasih kerja gitu ya? Harus serius ya. Selanjutnya, nih ya, ini aku kasih kamu contoh-contoh yang terlihat bagus di depan kamera sama yang tidak. Ini kita nggak ngomongin soal wajah. Ya, sekali lagi aku tekankan, kita tidak berbicara soal cantik atau tidak, tapi adalah soal karisma atau good looking atau tidak di depan kamera. Jadi yang pertama, untuk terlihat bagus di depan kamera, yang pertama harus confident, harus percaya diri. Kalau misalkan kamu udah nggak confident, nanti pasti kelihatan dari body language-nya. Body language yang misalkan kalau kamu lagi ngomong nih ya, biasanya tertutup seperti ini. Iya, terus pundaknya agak sedikit turun. Iya kak, gini-gini, ini kak, iya betul yang ini kak. Hah, gimana kak? Gak kelihatan, pasti kelihatan. Tapi beda kalau misalnya kamu percaya diri, tampil di depan kamera langsung, iya hai guys, gimana? Ya, nggak usah lebar-lebar banget juga. Buka tangannya yang pastinya. Harus percaya diri, harus confident. Intonasinya harus jelas, A, I, U, E, O. Kalau misalkan berlibet gitu ya ngomongnya, kalau nggak bisa ngomong cepat, nggak perlu ngomong cepat, nggak perlu dipaksain buat ngomong cepat, nggak apa-apa. Karena ngomong cepat itu akan bisa kalau kamu sudah terbiasa dan kalau kamu confidence dengan apa yang kamu ucapkan, baru kamu bisa ngomong cepat dan juga dengan intonasi, dengan artikulasi yang jelas. Sehingga itu bisa dilatih, gampang. Habis itu karismatik dan juga menarik. Nih, aku kasih lihat lebih dekat lagi ya. Sebentar. Nih. Contohnya, kita bukan ingat sekali lagi, kita bukan ngomongin wajah, kita ngomongin good camera presence sama yang poor ya. Suaranya kadang-kadang hilang. Kayak kamu nggak kalau di chat kadang-kadang hilang-hilangan Kak Abang Jago. Yang nggak pede karena belum menguasai materi yang mau disampaikan saat live. Betul, kalau misalkan pede, itu pasti kita kan kalau kita udah tahu nih, kalau misalkan kita udah tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, cara jawabnya seperti apa, kita bakal pede. Maka dari itu, kuasai juga produk knowledge-nya. Ya, nanti kita bahas ya. Ini dua, aku bakal kasih lihat kalian, kalau ini yang bagus, pertama, dia rapih, dia percaya diri, dia bener-bener kayak pengen mempresentasikan sebuah brand gitu ya. Jadi kayak, nih loh kak, aku jual produk ini, kayak sales yang bagus lah ya, kayak sales girl yang bagus gitu ya. Jadi dia udah prepare banget. Terus dia juga tegak, misalkan proxy duduknya atau enggak berdirinya tegak. Sedangkan yang sebelah sini, kita sekali lagi ngomongin tentang wajah, tapi tentang postur di kamera. Dia kameranya terlalu tinggi, kameranya di atas sini. Kalau misalkan jualan F&B mungkin bisa, jadi biar kelihatan gitu ya, tampilan makanya seperti apa. Tapi kan dia jualan skincare tuh ya, habis itu proporsinya juga dia miring, harus lurus. Karena kalau misalkan nanti kameranya miring, yang nonton juga ikut miring juga nanti ya, capek banget, pegel, encok ya leher kita ya kalau miring ya. Jadi lihat, habis itu dia coba lihat badannya seperti apa. Dia kayak naikin di kursi di sini, naikin di kursi sebelah sini. Habis itu kayak yang terlalu santai banget, yang bikin ya kelihatan jadi kayak produk yang dia jual jadi kurang bernilai. Ya, jadi tidak tidak value jadi kurang, jadi hilang. Karena ya itu tadi presence-nya ya, penampilannya kurang bagus gitu ya. Nah, Kak Monica yang baru ini ya, baru hadir. Admin 1 Kak. Mantap. Ada lagi. Tergantung bawaan brand gak sih Kak? Apa nih? House itu ngomongnya pace-nya harus cepet atau enggak ya? Enggak selalu. Tergantung brandnya. Biasanya kalau yang cepat-cepat itu yang memang perputarannya cepat banget nih. Kalau misalkan lagi campaign ya, habis itu yang viewersnya udah banyak, itu bisa ngomongnya cepat. Karena kalau misalkan ngomongnya lambat, nanti nggak kejawab semua komen-komen. Ya kan aku juga host, berawal dari host juga. Ya kan aku juga dari awalnya dari host. Habis itu aku jadi tahu juga kalau misalkan viewersnya sedikit, jangan ngomong terlalu cepat.
Jangan ngomong terlalu cepat karena kita harus naikin engagement dulu, interaksi dulu dengan viewers. Jadi biar naikin viewers ya, naikin views, habis itu biar kita lebih kenal sama orang-orang, ngomongnya jangan terlalu cepat. Ya kalau misalkan udah naik banget, udah yang view-nya ratusan, baru kita boleh coba untuk mempercepat pace-nya, penekanan-penekanannya. Gitu ya. Gitu ya. Sekarang lanjut lagi. Sebentar. Wait ya, wait. Ini coba kita. Oke. Lanjut. Sekarang training host, masuk ke bab 2, yaitu training host. Nih, ini proses trainingnya. Di sini ada yang udah pernah ngerekrut nggak? Ada yang udah pernah recruiting host? Siapa? Coba angkat tangannya, angkat tangannya. Nggak kelihatan juga lagi ya. Coba kamu tulis di kolom komentar. Siapa yang udah pernah recruiting host? Live lama apa bisa naikin viewers kak? Apa tergantung isi live-nya apa. Kalau misalkan live-nya cuma diem aja, mau kamu live streaming 24 jam nggak akan nyantol followersnya. Belum, saya Kak Rudika sama kakak Li apa kakak I tuh? Kakak Li, kamu kalau proses training dan recruiting kamu ada kayak gini nggak? Ngikutin kayak gini nggak? 4 step ini. Jadi ada onboarding, product training, script training, baru audisi. Atau kamu cuman interview saja, interview terus diuji coba atau nggak di atau langsung diterima atau gimana? Nah, Kak Runika pernah Kak? Aziz juga tuh. Belum. Aku udah sering, paling rekrut anak yang magang. Kak Arjuna, soalnya biar ini ya, biar nggak mahal ya pasti. Biasanya kan anak-anak magang suka di biar menekan cost ya. Lagi butuh host kak, jadi cuma interview terus dicoba tes video. Saya interview doang, oke interview doang biasanya. Nggak ada uji coba, audisi. Kalau gue seringnya ngelamar. Seringnya ngelamar, di ghosting sukanya abis itu. Langsung disuruh live sekalian digaji. Oh langsung, ada kakak NH ini langsung disuruh live. Kalau orangnya good looking langsung gas. Benar-benar Kak Arjuna visual sekali ya. Uji coba training 1 bulan kak, oke. Semua diterima kami. Langsung disuruh live. Ada beberapa host yang saya tes, rekrut host. Tapi saudara yang nggak pengalaman, soalnya kalau rekrut orang luar dijulidin. Ada faktor lain juga ya, interview, training, dan live ya. Biasanya gini, kalau proses training atau proses recruiting, kalau proses recruiting typo ya bibirnya. Yang pertama onboarding training. Jadi interview. Habis interview kita kasih tahu regulasinya. Ini kalau yang mau ngikutin prosedur yang ini ya, yang formal ya. Untuk yang formal yang pertama interview tadi, backgroundnya seperti apa, pengalaman kerja dan segala macam. Terus onboarding training. Di onboarding training ini itu kamu jelasin regulasi di kantor kamu seperti apa, perusahaan kamu seperti apa, atau di kalau misalkan seller UMKM kecil kasih tahu rulesnya di tokonya seperti apa. Misalkan kita kerjanya cuma 9 jam, kita kerjanya cuma 5 jam, kasih tahu gitu ya. Tapi itu produk training, script, baru ke penilaian audisi ini dan atau pemilihan. Kayak gini contohnya. Misalkan onboarding training tadi, ini kebijakan perusahaan seperti apa. Kita tidak boleh ya, misalkan kalau mendadak tiba-tiba nggak hadir, harus H-2 misalkan, atau H-1. Itu kan beda-beda tiap perusahaan. Jadi itu kamu harus kasih tahu yang jelas. Jadi biar dia tahu dari awal. Jadi biar dia juga nggak wasting time, kamu juga nggak wasting time. Jadi kalau nggak cocok, menurut dia nggak cocok, langsung cut aja. Daripada kamu terima semua di awal, ujung-ujungnya tiba-tiba di-cut. Mending kamu sortir dari awal banget nih, kasih tahu jam kerja berapa, 8 jam. Habis itu meski tidak ada live streaming, host tidak diperbolehkan meninggalkan kantor tanpa izin. Biasanya kalau di sini ya, kalau di aku, kalau misalkan dia nggak nggak live streaming, kalau misalnya sudah selesai live streamingnya, biasanya syutingnya apa? Syuting konten. Jadi dia jadi talent. Short videonya. Jadi itu berpengaruh juga. Kalau misalkan kamu nge-live, nanti short videonya pas dilihat misalkan ada muka kamu, itu bakal jadi nambahin kredibilitas juga.
Jadi kalau misalkan kamu pengen lebih naik lagi nih, lebih dapetin kepercayaan dari viewers, kamu harus bikin konten-konten yang ada mukanya, habis sesuai. Nanti pada saat orang melihat konten kamu nih, shortsnya ya, konten-konten video pendek dilihat, habis itu lagi live streaming, oh iya bener si teteh ini misalkan ya, atau oh bener si abang ini gitu ya. Stoknya jadi numpuk karena cari yang baru tak semudah itu ya. Iya memang ya, tapi bisa kita kalau misalkan mau dapat yang berkualitas, host yang berkualitas memang effort. Jadi biar buat jangka panjang juga. Jadi kalau misalnya kita biasanya asal pilih kayak gitu, perputarannya juga, turnovernya juga tinggi. Jadi dia juga gampang masuk, gampang keluar. Tapi kalau misalkan yang susah-susah nih, rekrutmennya susah ya, kita juga pasti kalau udah nyaring host yang berkualitas, dia juga biasanya itu bakal punya tanggung jawab yang lebih besar juga terhadap perusahaan untuk naikin juga. Jadi biar grow bareng-bareng. Mau join lagi real tapi belum bisa. Nanti ya kamu Nick ya. Like ya, aku enggak sih di sini enggak. Saya waktu itu nge-host di orang lagi jajan ditahan, jadi gak bisa ninggalin dengan mudah. Wow, itu banyak sih, cuman seharusnya tidak ya. Kalau misalnya kalau udah ijazah ditahan, agak gimana gitu. Kalau menurutku pribadi, kalau misalkan untuk yang gajinya 10 juta ke atas ya 15 juta mungkin oke lah. Tapi kalau misalkan baru-baru ya kayaknya nggak perlu ditahan ijazahnya ya. Habis itu ini ya, nih yang keduanya adalah live streaming SOP. Kita harus kasih tahu juga SOP-nya seperti apa ya. Nah nih buat teman-teman yang host ya, atau enggak kamu yang udah pernah kerja nih di sebuah agency, ada yang bisa nggak? Aku kasih lagi kamu poin tambahan kalau ada yang berhasil. Apa yang harus dilakukan sebelum? Coba kita sebelum dulu deh. Sebelum live streaming dimulai, harus ngapain? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Aku kasih poin plus nanti. Surat tanah ditahan. Punya tanahnya aja kagak gitu. Ya lagi, sebelum bikin short video, siapin skrip. Kata kakak Lilmon, bikin konten, buat teaser video, buat short video. Atau short video mah, atau itu mah urusannya si tim video atau sayang? Urusannya tim video, bukan urusan host. Ini kalau kita ngomongin skala besar ya, misalkan perusahaan, bukan yang single fighter. Kalau single fighter kan kamu ngurusin semuanya, finansial juga gitu ya. Ini mah host, seorang host kalau misalkan masuk ke perusahaan nih, masuk perusahaan itu dia kan sebagai host aja ya. Kalau paling buat jadi talent syuting aja gitu. Nah ini biasanya sebelum live dimulai, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Coba baca skrip, kata kakak Nova Irfan. Terus persiapan kakaknya, persiapannya apa kakak Siji? Coba prepare ruangan, minum aus Paji, bikin konten biar naikin CTA, intro, bikin konten tadi apa? Selain bikin konten, mempersingkat video, mempersiapkan ruangan, cahaya, mempersingkat pipis kan. Iya sih bener, ke kamar mandi, dandan. Coba lagi, banyak nih, waduh banyak sekali. Bentar, upload video, baca skrip, persiapan ruangan, produk nulis, cek peralatan serta cahaya kali, grooming, bikin video teaser yang live, make up dulu, test cam, make sure semua siap, upload, baca skrip, satu ruangan. Coba aku cari yang paling sesuai ya. Bismillah dulu, bener ya, bismillah dulu. Kakak Ali betul, produk knowledge ya, cek perlengkapan serta cahaya itu bisa. Coba Kakak Ali ya, Kakak Ali dapat. 2 orang lagi siapa? Pelajari skrip, pelajari etalase, koordinasi sama LO. Kakak jangan di skip juga bagus, dapat. Kakak jangan di skip. Siapa lagi? Pelajari produknya. Terus apa lagi? Baca skrip, persiapan ruangan. Persiapan ruangan termasuk apa aja nih Kakak Linda? Coba lebih detail lagi. Persiapan ruangannya apa? Memahami skrip live, memahami produk yang akan di-live-kan, dan mengkoordinasi dengan LO. Kak Azza lagi ya. Bisa, boleh. Ya, dapat poin tambahan lagi. Udah ya, tuh. Jadi betul. Yang pertama, tuh. Konten training 30 menit sebelum live ngapain? Sampai di ruangan live konfirmasi kecocokan antara make up dan live streaming. Ya, make up kita sesuai nggak? Baju kita sesuai nggak sama tema? Ya, tadi yang bilang dandan, sebenarnya yang dandan gitu ya, itu bisa juga, tapi kurang lengkap ya nih. Jadi yang pertama tadi kecocokan antara appearance kita sama tema live streamingnya. Pahami produknya, baca skripnya, terus jangan lupa juga koordinasi sama LO
ya, apa nih yang harus di-push ya hari ini, harus harus dijualnya, yang di-push tuh apa. Ini yang paling penting ya, 30 menit sebelum live itu yang harus kalian lakukan. Memeriksa juga boleh, make sure tadi ya perlengkapannya seperti apa ya, misalkan kayak display produknya apakah sudah rapi atau harus dirapiin dulu. Coba mic-nya dinyalain dulu juga ya, tes 1 2 3 gitu, dicoba dulu sebelum mulai live. Sehingga kenapa seorang host harus nyampe di ruangan live kurang lebih 30 menit, karena untuk menghindari kalau misalkan tiba-tiba dia mepet-mepet datangnya 5 menit sebelum live baru datang, tiba-tiba mic-nya mati, harus nyari LO. Ingat LO apa? Live operations ya, harus nyari LO-nya ya. Habis itu nanti harus diperbaiki dulu, lama, akhirnya mengubah jadwal live, berpengaruh kepada durasi live streamingnya gitu ya, seperti itu. Habis itu pada saat live streaming mengartikulasikan dengan jelas ketika memperkenalkan produk, habis itu kepada konsumen ya atau penonton, emotional touch ya. Kamu juga harus nggak cuman buat jualan aja, tapi coba bangun kedekatan juga dengan viewers. Jadi biar dia ngerasa ngerasa ngobrol sama temen ya, bukan ngobrol sama penjual gitu ya. Jadi biar kasih kedekatan. Menatap kamera saat menjelaskan produk. Jadi jangan kalau ngejelasin, iya kak, kita ini, kita jualan handphonenya kayak gini kak, ya ini sih seperti ini. Pokoknya handphone ini bagus banget, terus di segala macam. Matanya kemana-mana, nggak ngeliat kamera. Ya, kalau misalkan aku ngeliat kamera kayak gini kan, kalian berasa ditatap ya, berasa kita memang lagi tatap di satu ruangan yang sama gitu tuh. Ya, jadi kan kelihatan, jadi ada eye contact-nya, ya. Jangan takut terhipnotis ya, tenang aja, nggak akan terhipnotis. Terus selanjutnya menjelaskan produk, melirik ke komputer ya, misalkan lihat sambil baca data. Jadi nggak kuat kak, nggak kuat kak, capek banget kakak relance. Nanti sambil ya ke seorang host live streaming, jadi nggak cuma fokus ke kamera doang, tapi yang lain juga nggak dilihat ya. Tapi sekali coba lihat kamera, lihat dashboard live streamingnya, GMV-nya udah berapa, habis itu CTR-nya berapa. Jadi sambil, iya kak gini, kita lagi jualan ini, produknya bagus banget buat kakak, sambil lihat. Habis itu, oh lihat ada yang masuk misalkan ya, ada yang check out, sudah masuk check out-nya, bunyikan bell-nya, kincring atau apa gitu ya, biar live streamingnya hidup gitu. Boleh banget kayak gitu ya. Jadi sambil lihat dashboardnya, sambil baca data juga ya, karena kan datanya kan nggak perlu dibaca yang ribet kan, nggak perlu ngitung dulu kan, tapi cukup lihat angkanya saja. Oh ini yang paling banyak, oke kita bahas, kita pin produk gitu ya. Dolan koin mah gercep. Saya dapat host good looking malah rame muji host kayak ajang cari jodoh, beli kagak. Mungkin bisa dibuat ini ya, mungkin bisa dibuat hostnya bilang kalau misalkan mau ngobrol boleh, tapi ini dulu check out dulu kan, nanti ngobrolnya. Padahal mah nggak akan ngobrol gitu ya. Coba lagi berisik kak, ada anak bayi. Oh ada anak bayi. Ya udah kalau kayak gitu pakai apa ya? Kalau kayak gitu kayaknya harus di ruangan terpisah deh kak kayaknya. Kakak tadi ditanya udah jawab gak dibaca. Apa nih? Aduh banyak nih kakak Linda soalnya tadi, tapi tadi udah kejawab sama kakak Aziza duluan soalnya. Nggak ada yang CO kak, nggak ada yang CO. Kalau misalkan nggak ada yang CO, lihat CTR-nya ya, CTR-nya berapa. Kalau CTR ada yang CTR-nya tinggi, produk dengan CTR tinggi, kamu unpin terus aja tuh produk itu terus bisa ya. Habis setelah live streaming ngapain, yaitu isi data streaming. Bisa tonton tayangan ulangnya ya, jadi kalian tontonin diri kamu sendiri lagi ngomong sepanjang apa tuh ya, jadi sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan analisis buat nanti live streamingnya bisa lebih bagus di kemudian hari ya. Habis itu juga analisis kinerja bareng sama LO-nya. Kalau nggak punya LO berarti harus analisis sendiri ya, tadi videonya video live streamingnya, tayangan ulangnya seperti apa. Jadi ini ya, ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum, saat live, dan juga sesudah live ya. Bisa juga kalau misalkan setelah live streaming, kalau misalkan ada data-data yang harus kamu isi di kayak daftar after live streaming, itu bisa kamu isi setelah live streaming. Selanjutnya, produk training buat host jadi ahli produk. Ini penting banget karena kadang-kadang orang-orang cuman nge-training produk, ya cuma itu aja gitu ya. Ini produknya bisa mencerahkan atau enggak, ini lemari ukurannya segini, udah gitu aja. Tapi tidak ada dikasih knowledge tentang atau pengetahuan ya tentang
apa namanya kasus-kasus lainnya gitu. Misalkan contohnya, misalkan kalau aku kan dasarnya itu awalnya house skincare. Kalau aku awalnya house skincare, biasanya itu yang paling tanyain misalkan retinol. Habis itu retinol itu misalkan ya, ini nggak boleh digabung sama apa-apa-apa. Terus dipakainya kapan aja, nggak boleh dicampurin sama apa namanya vitamin apa, misalkan vitamin C nggak boleh gitu ya. Jadi harus tahu, bener-bener tahu, nggak cuman tahu kelebihannya aja, tapi kelemahannya juga, dan juga kasus-kasus yang banyak dialami oleh orang-orang. Ada contoh skripnya nggak pada saat live? Ada template-nya, Kakak Tazada. Kakak Tazada udah join di grup kita belum? Kalau sudah join, pasti ini apa namanya, kalau kakak udah join, kamu bisa akses materinya. Kalau misalkan belum join di grup, silahkan DM aja, nanti kita invite ke grup kita. Nanti itu materinya gratis, tenang aja. Ini pokoknya ini adalah sarana buat teman-teman semuanya yang mau belajar secara gratis. Jadi silahkan kalau misalkan mau ikutan grup community-nya, silahkan DM, follow jangan lupa. Kalau nggak follow pokoknya sentil gitu ya. Pantesan Kak Disa kayak familiar. Masa sih? Pantas kayak familiar sama aja kali. Emang masa? Aku dulu skincare, banyak sih brand-brand ya. Aku banyak banget pindah-pindah brand. Kak gimana cara joinnya? DM aja, kita DM aja. DM aja akun ini Kak. Nanti sekalian di materi sesi sekarang dipaketkan contoh skripnya. Boleh, tapi aku harus buka, atau enggak aku buka materi sebelumnya, sebelumnya. Scarlett kan Kak? Iya, dulu pernah di Scarlett, pernah di mana lagi, banyak kok, aku pindah-pindah. Soalnya manis. Lanjut lagi, sekarang kita fokus lagi ke materinya ya. Habis itu setelah memahami produk, nggak cuman poin-poinnya aja, tapi keluhan-keluhannya apa. Misalkan Kak, banyak nih misalkan yang komen, Kak aku pakai produk ini kok panas gitu ya. Nah kamu coba make sure lagi misalkan ke LO-nya, Kak ini banyak keluhan dari konsumen-konsumen, ternyata produknya panas. Apa yang harus kita jawab misalkan ya, apakah dia harus kita suruh berhenti pakai atau harus tunggu dulu seperti apa. Nah itu kamu harus tahu, frequently ask questions-nya gitu ya. Habis itu juga jangan lupa melakukan analisis perbandingan dengan produk kompetitor. Nah ini tapi hati-hati karena kalau misalnya kamu terlalu berlebihan untuk mengcompare atau membandingkan suatu brand dengan brand lainnya, kamu bakal kena viol. Nanti viol kita bahas di belakang. Tapi ini aku kasih tahu kalau misalkan lagi nge-training buat jadi host, kasih tahu juga ya nanti kompetitor seperti apa. Tapi pada saat live streaming dimulai, penyampaiannya jangan terlalu yang membanding-bandingkan banget, gitu ya. Sunyunya mirip, sunyunya mirip wanita. Ya menurut Ngana, itu poin 2 maksudnya senggol kompetitor di saat live. Nggak disebutkan, jangan pernah membandingkan dengan satu brand tertentu. Kita sebutkan namanya, misalkan kita nggak kayak brand A mah ini segala macam, itu nggak boleh, jatuhnya ke viol. Tapi kalau kamu paling bisanya jawabnya kayak misalkan, iya biasanya kalau misalkan brand-brand lain kebanyakan mereka seperti ini gitu, misalkan kasih tahu, dijabarin. Kalau kita punya keunggulan di sini. Jadi jangan membandingkan A dengan B atau C dengan D, jangan, apalagi sebut merek, don't, itu bakal kena viol ya. Habis itu yang ketiga, pengalaman pribadi menggunakan produknya. Makanya kenapa seorang host harus sesuai dengan brand image-nya, karena biar dia bisa kasih pengalamannya menurut dia seperti apa. Kayak aku pakai skincare ya, misalkan waktu dulu banget, misalkan di Scarlett itu udah 2 tahun kayaknya, 2 tahun lalu. 2 tahun, aku juga pakai, misalkan aku kasih tahu juga. Jadi misalkan pas dipakai itu nanti hasilnya seperti ini loh kakak, gitu. Jadi biar dia tahu, kasih tahu hasilnya seperti apa, feel-nya seperti apa, realnya yang memang benar-benar sesuai dengan pengalaman kita gitu. Feel tuh apa kak? Jadi kayak violation say. Kalau menceritakan pengalaman coach yang udah pakai produknya bisa kamu bisa atau enggak kamu bisa selain menjelaskan juga kamu bisa kasih bukti. Kalau misalkan ada ya, misalkan pengalaman customernya itu dia masukin ke testimoni produk, testimoninya bisa diklik aja ya, kamu sambil buka misalkan akun toko kamu, sambil dibuka testimoninya, tunjukin nih di sini kak, di sini bilangnya ada kakak ini, dia bilang produknya bagus banget, gini segala macam, kasih tahu aja, kasih tunjuk, jadi biar ada bukti proofnya ya.
Kak, kalau multi talent host termasuk LO gimana ambil keputusannya kakak? Ambil keputusannya? Ambil keputusan untuk apa nih? Ambil keputusan untuk merekrut host lagi atau ngambil keputusan untuk apa? Kakak Uce. Pengalaman produk apa nih? Itu mah nggak usah. Atau nggak kamu coba ini aja, bilang aja misalkan kayak iya tetangga saya juga pakai belinya di saya gitu misalkan. Atau enggak ini di apa namanya dibeli juga diborong sama RT RW buat mereka gitu misalkan buat stok mereka kalau ada warganya gitu segala macam lah. Bisa ya? Kak, aku jual tali. Terus ada yang nanya, Kak, buat semester 6 mau sulit ya, say. Sulit banget. Hostnya curhat pengalaman host pakai produk sendiri nggak ngepet. Jangan dong, jangan. Pokoknya kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kamu punya kekurangan di suatu produk yang kamu jual, misalkan atau enggak di produk kamu nih, kamu tahu kekurangannya, jangan sebutkan secara gamblang. Ya, kayak misalkan tapi ini perih Kak, misalkan cuma gitu doang. Negatifnya pakai ini perih, udah aja. Tapi kamu bisa bilang kalau misalkan ada misalkan contohnya ya ada reaksi perih itu dikarenakan karena ini sebaiknya pada saat itu coba dicampur dengan brand produk lain seperti ini penunjangnya biar tidak perih atau segala macam. Itu kan juga bisa jadi solusi ya. Jadi viewers itu nggak cuman nangkep hal negatifnya saja tapi ada solusinya. Gitu ya. Jadi di distract Kak. Gitu ya. Jadi jangan fokus ke permasalahannya, tapi dikasih juga solusi. Alright, lanjut. Aman ya? Kalau aman jangan tetap layar dong. Ini cuma 15.000 ya, harusnya kan 15 juta nih yang like. Coba tap layar dulu. Tap layar dulu, Telepia ya. Iya, Telepia dia jual. Aman ya? Kakak ini pakai kamera apa? Coba aku lihat dulu. Sony Alpha, tapi aku nggak tahu yang berapa. Kalau dibandingin sama komputer gimana solusinya Kak? Jangan terlalu membandingkan dengan kompetitor, jangan sebut merek kompetitornya. Tapi sebut saja kayak mengeneralisasi kayak tadi ya. Biasanya produk-produk lain, brand-brand lain seperti ini. Atau enggak kalau bisa kamu kayak jualan furnitor tadi ya. Kalau misalkan di kebanyakan toko, di toko-toko lain tuh mereka nggak ada yang ngasih garansi misalkan garansi 2 bulan. Kalau saya itu 3 bulan bahkan misalkan. Gitu ya. Lanjut, jempol bengkak. nggak apa-apa lah kan ini buat ilmu ya nggak sih. Canda. Siapa lagi? Lanjut ya. Salah ketikan. Lanjut, ini konten training atau tipe-tipe skripnya. Ada tipe skrip, ini sebenarnya kalau untuk strukturnya yang isinya apa aja itu sebenarnya udah aku kasih juga ya di materi pertama kalau nggak salah. Di materi pertama udah ada. Cuma nanti kalau misalkan teman-teman mau akses boleh, makanya join dulu di grup. Jangan cuma nonton aja, join dulu di grup, DM aja pengen gabung karena ini gratis. Nanti kita kasih materinya lengkap gretong, oke? Yang pasti kalau ini adalah tipenya. Ya, jadi ada skrip pembuka, ada skrip memperkenalkan diri, memperkenalkan produk, terus ada skrip untuk melibatkan pemirsa, ya pemirsa banget nggak tuh? Atau enggak skrip untuk engagement, skrip untuk check out, sama skrip transisi produk. Gimana? Aku sibuk nyatet, gimana? Nggak apa-apa, boleh. Aku juga belum menikah. Apa nih ngomongin tiba-tiba nggak menikah? Live mirroring tuh sebenarnya mungkin karena jadi terhitung kurang jelas ya, karena kan kalau ada kata-kata itu kan bakal ke mirror, nggak kebaca, bakal kelihatan kayak kesannya jadi kualitinya buruk, karena kualitas live streaming yang buruk itu bisa kena viol gitu ya. Nih kayak gini, ini untuk tipe-tipe skripnya. Skrip pembuka tahu kan isinya ada apa aja, ada sapa penonton, ada memperkenalkan produknya apa, perkenalkan toko, jadi openingnya perkenalkan diri, perkenalkan produk, perkenalkan tokonya apa, habis itu promosinya apa, kita lagi ada promosi buy one get one, atau lagi ada Christmas sale, ini bisa konten skrip pembukaannya. Udah ke distract mulu nih gue, kenapa ya? Gitu ya, kasih tahu di skrip pembuka, cara check outnya gimana, kasih tahu. Terus masuk perkenalkan produknya, isinya ada apa aja, strukturnya, ada cara pakainya seperti apa, kelebihannya seperti apa produknya, ya kasih tahu, didemonstrasikan lebih bagus.
iya kak, ini skincare-nya bagus banget seperti ini. Atau enggak kak, ini kalau jualan makanan, iya kak, ini enak banget, coba dikasih lihat isi dalamnya seperti apa makanannya. Ya, jualan kacamata, ini bagus nih kakak, coba ini aku pegang ya, aku liatin, aku taruh di atas kepala, taruh di sini. Lalu pakai topi, diliatin, dipakein topinya, dibuka ya, atau enggak pakai tas, jualan tas diliatin. Isi tasnya seperti ini. Kalau misalkan dipakainya buat selempong seperti ini, kalau dipakai buat ditenteng seperti ini. Kasih tunjuk, demonstrasikan ya. Kan sekarang buat konten tuh ngaruh banget nggak ke saat live, ngaruh banget kayak ya. Kemarin kita bahas di materi kemarin. Kakak Yaya udah join grupnya belum? Join ya, teman-teman di sini juga ajak ya, teman-teman yang lain juga pada join kalau misalkan belum pada ikutan grup komunitas, biar pinter bareng-bareng ya. Gratis kok. Ingat siapa? Hayo kak. Siapa coba? Gitu ya. Habis itu di script untuk melibatkan pemirsa, harus engagement. Jadi kamu jangan monolog kayak podcast, ngomong sendiri. Kasih ngomong ya, tanya jawab sama customernya, sama viewersnya. Jangan viewers cuma kerjanya nonton, kan ngantuk ya. Kalau kita jual ini tadi ngomong mulu gitu ya, habis itu kita komen gak dibalas lagi ya, gak direspon, males banget skip, pasti gitu. Tapi kalau misalkan diajak ngomong, kayak diajak ngobrol, seneng kan, yang akhirnya awalnya ngantuk jadi nggak ngantuk. Saya udah ngajak banyak teman kak, mantap, bagus ya. Coba lagi, paling nafsu yang udah jelasin sana sini tapi customer nggak paham. Iya sih, berarti penjelasannya jangan terlalu cepat ya, penjelasannya jangan terlalu cepat, karena ada orang-orang misalkan nih ya yang ada kadang-kadang memang harus diulangi. Jadi gini loh kak, awalnya tuh seperti ini cara pakainya kayak gini, nanti kakak tinggal gini aja. Jadi kasih penekanan yang lebih pace-nya dikurang. Keluar mulu live-nya. Start di script, melibatkan pemirsa kak, gimana ya mancing buat orang komen. Kak, mancing buat orang komen tergantung dengan aktivitasnya apa. Misalkan kamu lagi ada promo apa, ada yang katanya aja kayak misalkan ada yang mau nggak misalkan minyak dari harga normal 20.000 jadi cuma 5.000 rupiah, coba komen mau sebanyak-banyaknya, misalkan segala macam. Pakai apa, itu emang harus agak effort ya. Coba komen mau pancing ya. Terus misalkan kayak tadi aku, kalau misalkan ya banyak yang nonton tapi nggak ada yang komen, gimana? Coba kamu kasih pertanyaan, misalkan kayak tadi, kalau kamu seorang host, coba klik angka 1, kalau kamu seller klik angka 2, itu kan mudah ya. Kadang-kadang orang-orang males ngetik juga kan, kayak kalau cuman ketik angka 1 doang mah gampang atau gitu ya. Itu juga bisa. Engage aja, pokoknya kasih tahu, tanya terus aja. Script untuk 0 views gimana? Kalau scriptnya, kalau misalkan script untuk yang viewersnya sedikit atau 0, kamu berarti tunjukin keunggulan produk, fokus ke keunggulan produk dan sapa siapapun yang join. Misalkan ini yang join siapa? Ada kan? Kalau misalkan yang nontonnya sedikit kan pasti kelihatan siapa yang baru join. Sapa langsung. Hai kak, ini aku punya ini kakak lagi jadi produk apa? Langsung gercep ditanyain. Orang Sunda kak, sebenarnya nggak ada darah Sundanya, aku darah Jawa sama Palembang. Oke, nggak nyambung ya, kita kembali ke topik. Lanjut. Kakak tetap pakai aplikasi di live sendiri, ngaruh nggak ke performa live? Bisa aja. Kalau misalkan awal-awal masuk live gitu ya, belum ada banyak yang nonton, bisa pakai akun sendiri, nggak apa-apa. Gitu ya. Kakak yang masuk ke, nanti dulu dong, sabar kakak Titano. Baru disapa langsung hilang. Nggak apa, kita sapa semuanya aja. Habis itu ada script untuk check out ya. Script untuk check out bisa kasih gimmick biar dia nggak cuma check out aja tapi bayar ya. Beda ya orang yang check out sama dia yang udah bayar. Kadang-kadang mereka cuma check out aja tapi bayarnya bulan depan gitu, akhirnya ke cancel. Atau nggak cuma check out aja, bayarnya rencananya nanti sore tapi nggak nggak masuk, terus akhirnya di cancel. Nah, kamu push mereka untuk bayar sekarang. Bisa pakai COD, bisa pakai COD atau pakai e-wallet kayak GoPay, Dana, OVO gitu ya, itu bisa banget. Jadi biar mereka langsung bayar sekarang. Ya tuh tetap layar sendiri boleh kok gitu ya. Nah, itu sama script transisi produk. Ini bikin script transisi produk biar nanti konsumen
jadi check out lebih banyak. Misalkan yang awalnya mau jualan skincare, ini aku kasih kamu contoh skincare karena aku paling hafal ya skincare dulu. Jadi aku kasih kamu contoh misalkan jualan skincare. Ini Kak, aku misalkan dia asalnya cuma cari moisturizer aja. Misalkan cuma jualan moisturizer aja, inilah moisturizer, kita cobain ini. Ini Kak, ini moisturizer aku juga pakai, bagus banget gitu ya. Ini bagus banget, bisa ini, kandungannya ada ini. Terus biasanya kalau misalkan mau lebih lebih cerah lagi nih ya mukanya segala macamnya, jangan lupa juga Kakak ditambah dengan sunscreen. Misalkan kasih sunscreen karena sunscreen ini berpengaruh banget nanti ke si moisturizernya juga. Jadi moisturizernya udah ngelembapin, habis itu pakai sunscreen biar dijaga kelembapannya, biar nggak jadi nggak jadi gelap mukanya. Jadi biar lebih lembut lagi. Kasih aja transisi produknya harus nyambung. Jangan misalkan asalnya kita jualan moisturizer misalkan ya, tiba-tiba kita jadi ngebahas shampoo atau segala macam, kan kayak kurang nyambung ya, kayak jaka sembung kan, nggak nyambung gitu. Jadi kita harus kasih transisi produk-produk yang lebih smooth lagi. Jadi biar dia akhirnya, oh iya, kayaknya aku juga butuh yang ini, akhirnya mereka check outnya banyak gitu. Ngomong nanti nggak check out sekarang harganya naik, padahal gak naik tiap hari gitu terus, dosa gak ya? Semoga enggak ya, aku nggak tahu itu dosa apa enggak, soalnya aku bukan panitia surga, jadi aku nggak tahu. Cuman semoga enggak lah, kita tujuannya biar untuk push mereka buat check out sekarang. Tapi kan kita juga emang nggak tahu kan kedepannya bakal naik apa enggak, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan memang nanti tiba-tiba harga bahan baku naik terus naik juga, jadi kayaknya enggak sih Kak, nggak dosa. Kak tolong contohin snack. Kalau snack maksudnya kamu jualannya apa aja? Aku nggak tahu nih produk kamu jualan apa aja. Misalkan kalau contoh snack, biasanya kayak misalkan ini lebaran, enaknya misalkan lagi Christmas nih ya, atau enggak lagi New Year, buat nanti harus ada makanan yang manis-manis satu, sama harus ada yang asinnya juga. Itu kalau misalkan kamu jualan misalkan hampers ya. Jadi kalau misalkan ngasih ke ngasih ke orang atau buat sendiri ya, terutama buat ngasih ke orang, jangan cuma yang manisnya aja, tapi biar nanti ngicip juga. Soalnya ini satu paket, makanya kita kasih misalkan ya, satu paket isinya ada yang manisnya 2 sama yang asinnya 1. Jadi biar lidahnya nggak terlalu kebas ya, atau nggak bisa biar lidahnya nggak terlalu manis terus gitu ya. Jadi biar ada rasa lainnya, Kakak ambil aja yang ini isinya 3 lengkap semua misalkan. Contohnya kayak gitu. Apa tadi? Tapi pada percaya. Tapi pada percaya kok. Siapa lagi? Jam 22 harga naik. Harga Senin naik. Senin harga naik. Gitu ya. Aman ya? Lanjut nggak nih? Dalam Islam jual beli harus jujur. Iya dong, harus jujur. Kita kan jujur, kita kan nggak tahu nih nanti bakal naik kapan misalkan ya, bakal naiknya harganya kapan, kan nggak tahu, karena kan tergantung juga dari bahan baku. Kalau misalkan aku sendiri, karena misalkan ya pada saat itu aku adalah seorang host, kan bukan aku yang kontrol harga ya, ada brand ownernya. Siapa tahu emang beneran brand ownernya bakal naikin harganya, kita kan nggak tahu kapan naik kapan turun gitu ya. Lanjut ya. Ini habis itu masuk ke penilaian audisi pemilihan. Aspek apa aja yang jadi pertimbangan untuk menentukan apakah seorang host siap untuk live ya? Coba aku kasih poin tambahan lagi. Siapa yang mau jawab? Apa yang jadi pertimbangan? Apa yang bisa memutuskan kamu menentukan ya, apakah si orang ini sudah siap untuk live atau belum? Coba siapa? Kayak pernah kalau lihat kakaknya, tapi di mana ya? Ayo di mana? Aku ada di semua platform sosial media. Betul, untungnya barangnya saya jualin terus. Sudah menguasai produk, sudah kenal produk, tampilannya rapi, cuman sehat. Iya sih, bener juga. Kalau nggak sehat ya gimana ya? Public speakingnya bagus, apalagi penampilan sih harus oke, grooming, kredibilitas, kualitasnya, sudah paham materi, menguasai materi produk. Tuh, Kakak Atun bagus, makasih ya Kakak Atun 1, sudah paham materi juga sama, aduh siapa nih Kak, namanya siapa nih? Kakak PN siapa nih? PNG KY.11. Siapa lagi? Satu lagi, penguasaan produk, sudah tahu deskripsi produk.
Produk knowledge sudah dikuasai. Noh, kakak Titanok ya, produk knowledge ya. Produk knowledge-nya. Tuh, nih. Ada juga nih kemampuan untuk belajar. Ya, dua hal yang harus diperhatikan ketika kamu juga memilih seorang host. Yang pertama adalah kemampuan untuk belajar. Jadi tadi pengetahuan produk. Pengetahuan produknya, kuasai nilai jual untuk produk secara detail dan buat skenario ya, kayak tadi ada skenario-skenarionya. Jadi kita tuh kayak di live streaming tuh berasa acting. Bikin film aja kita berasa kita adalah Dian Sastro. Gitu ya. Jadi kalau kita harus jadi aktor, jadi aktris di live streaming. Habis itu penguasaan skrip. Kuasai 5 jenis skrip yang tadi ya, yang tadi aku jelasin. Ada skrip perkenalan, skrip produk, segala macam tadi sebelumnya ya. Itu harus dikuasai. Terus ekspresi, memperhatikan persona image-nya tadi ya, apakah sudah sesuai dengan brand image ataukah belum. Kalau misalnya kita jualan hijab ya, apakah dia mau pakai hijab atau tidak, ya itu juga penentu juga. Kalau nggak mau sulit ya, kalau gimana nanti kita bisa ngedeboin hijabnya kalau dia nggak mau pakai hijab gitu. Terus ada mengontrol suara, nada, intonasi, kelancaran bicara, jangan gitu ya misalkan ya, harus dijaga, nggak perlu cepat. Ingat, pace ngomongnya, kecepatan nada tidak perlu cepat. Yang pasti yang paling penting intonasi, suara, artikulasi jelas. Apalagi buat teman-teman yang viewersnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa dihitung jari, harus nggak usah terlalu cepat. Tapinya kasih tahu kualitas produknya seperti apa, intonasi dan juga engagement. Kalau viewersnya naik ya, viewersnya udah 100, 200, yang komen kan pasti banyak, baru bisa kasih cepetin cara ngomongnya ya. Begitu ya. Ulang dong aku bagian ke melibatkan pemirsa. Melibatkan pemirsa nggak tuh? Pokoknya engagement, intinya tanya, sering tanyain aja. Kakak lagi butuh apa? Kakak atau enggak kalau misalkan lagi nol banget, kalau misalkan dia irit-irit ngomongnya, coba tanya kebutuhannya. Kakak emang lagi cari ini, emang kemarin kamu udah coba kemana aja kak? Coba kasih soft selling, coba soft selling aja. Jadi kamu sekaligus juga mungkin cari teman, itu nggak masalah karena berawal dari teman biasanya ujung-ujungnya check up ya. Apalagi kalau misalkan viewers baru 1-2, coba kamu anggapnya bukan cari customer tapi cari teman. Kakakku ketinggal apa ada materi ulang atau ada media untuk belajar? Ada, tenang ya. Ada Kakak Povi udah join di grup belum? Kalau belum silakan DM aja akun kita, nanti kita bagikan invite ya ke grup, terus nanti kamu bisa akses materinya semuanya lengkap dari materi pertama 2, 3, 4 sampai ini, nanti sampai 10 kita kasih buat kamu gratis. Kalau mau di-spill bantu tekan dulu juga yuk. Betul. Kalau misalkan mau di-spill, mau dijawab komennya sama aku, tap layar dulu dong. Follow dulu juga. Nah, gitu bisa. Jadi ngasih apa? Ngasih engagement. Yang ngasih engagement ya, ada interaksi. Jadi tap layar, share link, follow, itu juga bisa. Gimana caranya saat live cari teman kak? Ngobrol dong. Ngobrol. Cari teman dengan ngobrol, disapa. Gimana kak? Oh iya, sebenarnya kakak dari mana sih? Oh dari sini ya kakak. Coba deh nanti aku coba bantu cari cek ongkirnya ya. Coba aku bantu cek misalkan gitu. Atau nggak apa? Atau nggak coba kak lihat kak kakak dari ini ya. Kayaknya dapat gratis ongkir kok. Kayaknya dapat cashback. Coba deh kakak klik keranjang kuningnya. Coba deh kakak klik yang etalase nomor 1. Misalkan ada produk yang pengen kamu jual di etalase nomor 1 yang best seller. Coba deh kak. Itu kemarin ada yang check out harganya segini. Coba deh kakak harganya berapa? Kasih aja, kasih instruksi ya. Kak boleh nggak kalau gak ngerti-ngerti suruh chat admin lebih lanjut buat kirim video tutor? Video tutor apa nih? Video tutor apa? Tanya jawabnya belakangan aja kasihan yang udah punya anak. Iya nanti ya tanya jawabnya di belakang yang lebih ininya, yang lebih detailnya. Oke lanjut dulu ya. Habis itu ini ada metode training. Habis ini kita dikit lagi nyampe ke Viol. Apa akibatnya jika tidak ada penilaian setelah training? Jadi kalau misalkan tadi ya yang asal rekrut host aja, takutnya nanti kita misalkan langsung disuruh live segala macam. Nanti kita yang pertama kita belum tahu juga kesesuaian dia untuk brand image seperti apa dan apakah dia punya rasa tanggung jawab atau tidak. Siapa tahu kalau misalkan dia baru gabung, semudah itu gabung sama kita, semudah itu juga dia akan pergi, ngeghosting, tiba-tiba hilang begitu saja ya, entah kenapa.
Makanya dari itu kita harus seleksi betul-betul untuk pemilihan hostnya dari yang awal tadi sesuai dengan brand image atau tidak, habis itu punya rasa tanggung jawab atau tidak, ya. Kesesuaian skripnya juga ya, atau enggak cara dia ngomongnya seperti apa, intonasi seperti apa, sudah bagus atau belum, itu harus dinilai. Lanjut, habis ke bab 3, kita ke bab 4, viol. Ini cuma satu slide aja kok kalau eliminasi host, ya. Nah, untuk eliminasi host ya, buatlah keputusan berdasarkan fakta objektif, ya, bukan perasaan subjektif, terutama cewek-cewek. Kadang-kadang gara-gara dia gara-gara nggak bisa apa doang, jadi kayak misalkan, aduh, dia suka nggak nyapa-nyapa, akhirnya jadi aku nggak suka sama yang kayak gitu, akhirnya nggak dipilih segala macam. Coba berdasarkan dengan datanya atau enggak real objektif ya. Kayak misalkan perilaku, apakah hostnya tersebut mematuhi aturan yang ditetapkan atau tidak. Dia orangnya memang pendiam sih, misalkan ya, orangnya memang pendiam, nggak jarang ngobrol, tapi dia orangnya rajin terus live-nya pada saat live bagus ya. Itu jangan melakukan aktivitas yang tidak berhubungan selama live stream. Jadi dia mematuhi peraturan. Itu juga bisa jadi jadi salah satu indikator kalau dia memang sebenarnya orangnya juga baik ya. Jadi itu juga harus diperhitungkan. Terus kemampuan, apakah data streaming hostnya tersebut itu memenuhi standar atau tidak. GMV dia berapa? Misalkan orang ini kamu kurang suka misalkan karena dia ngomongnya ceplas-ceplos. Misalkan ya, ceplas-ceplos akhirnya menyakiti hati misalkan. Itu di luar live. Tapi data pas di live streamnya bagus gitu ya. Dan itu juga harus jadi salah satu pertimbangan kamu untuk tidak mengeliminasi atau harus dieliminasi. Jadi ada dua, tadi perilaku sama kemampuan. Harus berdasarkan dengan data. Kalau nggak ada orangnya, apa kak? Nggak ada orangnya apa? Pengalaman pribadi ya kak? Iya betul, banyak yang langsung kabur. Iya, banyak banget. Pokoknya kalau semakin gampang kamu rekrut orang, semakin cepat dia kabur. Gitu ya. Itu kayak udah hukum alam. Gitu ya Zai. Sekarang masuk ke live streaming viol. Ayo, sebelum kita masuk ke live streaming viol, tap-tap dulu. Jangan lupa follow. Claim voucher, check out payment gitu ya. Kita nggak jualan. Sekali lagi, berdasarkan data bukan selera, betul, berdasarkan data ya. Yang cowok jangan cuma lihat karena dia cakep doang ya. Dasar ya. Jangan cuma lihat gara-gara dia kayak dia cakep nih ya. Dia dia kayaknya baru dia bagus misalnya itu, jangan ya, tapi lihat dari kemampuannya. Alhamdulillah bab terakhir ya. Udah ajarin capek-capek, pas udah jago dia pergi. Nah, itu dia. Makanya kalau misalkan mau cari ya host yang berkualitas, yang punya kredibilitas. Cari tahu aja, kamu pasti kenal kok, tahu kok, bakal kerasa kok orang-orang yang gampang cabut tuh seperti apa, pasti tahu. Sekarang masuk ke bab 3, yaitu live streaming violations. Nih, coba tulis di kolom komentar, apa pelanggaran yang pernah kamu dapatkan di live streaming? Kita bahas. Kenapa sekarang sering bug view kak, gak real nih? Biasanya ada orang yang suka pakai ads ya, dia memang nge-boost viewsnya. Pengalihan traffic, pemasaran terselubung. Oh, kamu ini ya, biasanya kayak narik orang ke platform lain atau enggak? Harus menyebutkan betul ya, gambling, statis. Oke, statis biasanya diem aja, tidak ada pergerakan, akhirnya dianggap kayak nggak aktif. Statik, ngucapin buy one get one hadiah di LP. Oke. Diam, overclaim. Udah pernah ya kayak gitu. Pemasaran terselubung, menghilang buat ganti mukena kena pelanggaran. Overclaim, ngomong giveaway 5 orang tercepat statis. Oke, gak ada pakai fake viewers. Siapa lagi? Overclaim. Tadi ya kakak Haini, kakak aku live kena pelanggaran terus padahal udah taruh keranjang kuning. Kenapa ya? Kena pelanggarannya apa? Kakak Anai Selin. Kalau gambling itu karena apa kak? Nanti kita bahas. Pelanggaran informasi pribadi, kalau kamu ini ada ngejebut misalkan menyebut kata-kata kayak misalkan ini ya diwawa misalkan gitu atau enggak? Sinyal jelek bisa jadi pelanggaran? Bisa, kakak Aziza, bisa. Lagi ambilin produk kena viol saat mungkin terlalu lama. Banyak ya? Ada suara anak kecil, berbicara selalu diulang. Iya, dianggapnya replay.
replay dianggapnya apa namanya? Dianggapnya kalau itu bukan rekaman, bukan live streaming asli, tapi itu rekaman. Kakak titel mempengaruhi viol, tergantung titelnya apa. Kalau titelnya misalkan menyebutkan unsur-unsur sensitif ya iya pasti. Sama gak ada host di studio lupa apa. Dasar nanya daerah. Hah? Ini daerah, oh mungkin itu alasan pribadi ini kali ya, yang tadi ya pribadi ya. Pantangan di TikTok banyak banget kak, betul, betul banget. Nih kayak gini contohnya. Pertama ya, yang ini aku dapat sumbernya dari TikTok. Ya, meskipun sebenarnya ada viol lainnya ya, viol lainnya. Jadi aku sendiri, kita sendiri di sini masih mencoba memahami ya sebenarnya apa aja. Cuman kalau misalkan data dari si TikToknya langsung itu ini. Bentar, kok dia nggak ganti? Yang pertama, regulasi live streaming yang jadi viol. Yang pertama, baca nggak? Produk tidak sesuai. Nih, perlu di zoom nggak? Pelanggaran kata TikToknya ada online, aku pernah tulis yo. Nah iya betul, jadi kamu ngarahin ke orang buat di luar, jangan. Nah bro, ini perlu di zoom nggak? Zoom kak, perlu, oke. Ke zoom dulu. Bentar, mana sih aku lupa. Oh ini. Oke, semakin malam semakin udah agak ngeheng ya kita orang. Nih, kelihatan ya. Nah ini takutnya aku juga lagi kena viol gara-gara bahas ini ya. Nih kayak gini ya, yang pertama agak bawahan deh biar kebaca. Nah kayak gini ya, pas ya. Pas ya, yang pertama produk tidak sesuai. Ya sambil makan minum boleh nggak sih? Ya tergantung kamu jualan apa. Kalau jualan makanan sambil makan sambil mukbang nggak apa-apa. Kayak gini ya, segini aman kan? Nih yang pertama produk tidak sesuai, kontennya tidak sesuai dengan produk yang ada di link tautan produk. Ini aku pernah, jujurnya aku pernah. Ini live streaming di akunku pribadi gitu ya. Habis aku ngebahas apa yang di keranjang kuning apa, itu nggak boleh. Jadi misalkan kalau kamu jualan skincare, tapi kamu tiba-tiba ngejelasin soal furnitur, ya yang nggak ada di etalase, itu kena viol. Disangkanya nanti misleading. Jadi menyesatkan gitu ya, ditangkapnya sama TikTok. Nggak boleh. Jadi apa yang kamu ucapkan harus sesuai dengan produk yang nggak di keranjang dan produk apa yang kamu pin. Kalau misalkan kamu lagi pin topi ya, topi lagi dipin, kamu jangan ngejelasin baju. Ya kan itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu lagi ngepin baju, berarti kamu harus ngomongin tentang baju juga. Jadi harus sesuai. Aman ya? Habis itu yang kedua, nudity, terlalu memperlihatkan area kulit, badan, seksi-seksi, ya konten-konten 17 plus, 21 plus ya nggak boleh. Ya termasuk juga kalau manekin ya, manekin ya yang nggak dipakein baju gitu ya, itu juga nggak bisa, itu kena viol. Ya, hal itu merokok, minuman alkohol dan juga ini asap. Semua yang membuat asap, semua yang mengeluarkan asap nggak boleh. Nanti disangkanya bakal jadi itu tadi, ya. Jadi nggak boleh. Kalau misalkan kamu ada vacuum cleaner atau enggak setrika uap, ya setrika uap itu kan yang mengeluarkan asap juga sama, nggak boleh ya, tidak boleh. Manekin harus tutup aurat, betul. Pelanggaran gambling itu apa? Ini di ke-6 Kakak Lilmon, ya. Gambling itu masuk ke pelanggaran ke-6, aktivitas judi, tel gitu ya. Ini ke aktivitas perjudian. Ini aromaterapi nggak bisa dijual dong. Bisa tapi dengan nggak perlu pakai nggak ada si alat humidifier-nya itu loh, atau air purifier gitu-gitu ya. Pokoknya yang meninggalkan uap nggak bisa. Kalau misalkan kamu jual si aromanya aja bisa kamu kamu pajang. Kalau alatnya kamu pajang nggak dinyalain nggak masalah, tapi kalau dinyalain kan kena uap, nggak bisa. Tapi itu basic, sebenarnya banyak pelanggaran yang nggak pasti susah ditebak, betul. Tapi rata-rata semuanya berpatokan sama yang ada di sini. Nanti ada kok, ini ada lagi slide selanjutnya, tenang. Ada lagi slide viol selanjutnya. Kalau bilang free gift gimana kak? Paling bilangnya kalau misalkan kamu kalau kamu beli tas, nanti kamu bakal dapat ini juga, gitu aja ya.
Habis itu ada anak-anak di bawah umur, nggak boleh ya. Suara juga nggak boleh. Klaim produk berlebihan, ya sekarang banyak banget ini ada klaim produk berlebihan, nggak boleh. Kayak misalkan bilang yang tadi kayak ini bisa ngilangin stretch mark, nggak boleh. Itu nggak boleh juga. Menghilangkan nggak boleh. Habis itu pokoknya kasih rentan waktu ya, itu juga nggak boleh. Misalkan kayak ini produk ini bisa nyerahin misalkan ya dalam waktu 7 hari, itu nggak boleh. Kasih ada kata-kata kayak rentang waktu dengan hasil tertentu, itu tidak boleh. Habis itu aktivitas perjudian, menampilkan yang tadi ada undian, berhadiah, ya atau enggak mystery box. Ya kalau misalkan kamu pengen ada mystery box, kamu kasih tahu. Ya misalkan ini ada mystery box, isinya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kasih tahu. Jadi viewers juga bakal tahu ya. Nanti dikiranya biar nggak gambling dikira sama TikToknya. Jadi harus dikasih tahu, kau bakal dapat antara ini atau ini. Kalau perlu kasih tunjuk. Kau bisa dapat ini, atau ini nanti random gitu. Kalau aku jual mainan model konten anak-anak kena view enggak? Kalau misalkan buat dikontenin di short video nggak masalah, tapi kalau di live nggak bisa ya. Kalau misal pasang stiker video yang ada asapnya gimana? Pasang stiker, kalau stiker mah nggak masalah. Stiker nggak masalah ya. Kalau yang ada di live-nya. Kalau bilang dapat satu paket komplit, apakah itu bikin gambling? Harus dijabarkan. Satu paket komplit isinya ada ini, dan ini. Atau kalau misalkan kamu pusing, kamu bisa masukin ke deskripsi. Di deskripsinya ditulisin. Jadi biar satu paket komplit. Jadi biar orang tahu, biar nggak dimasuk ke aktivitas perjudian atau gambling. Ini gambling ya. Kayak misalkan GA itu juga bisa masuk ke sini. Ya, karena sering banget. Gambling itu sering banget. Habis itu iya kalau dijelasin juga paket komplitnya, tunjukin barangnya ya, kakak ditunjukin barangnya. Di sini nanti dapat ini satu paket gitu. Kalau konten jualan ada anak-anak yang demo bener aman ya, yang anak-anak yang demo. Yang ngedemonstrasiin, maksudnya kirain anak-anak demo apa? Kalau konten jualan, kalau video masih oke lah. Kalau misalkan asalkan kamu tidak menuliskan keranjang kuning biasanya. Tapi kalau misalnya pakai keranjang kuning, dikiranya nanti jual beli ini anak lagi, gitu. Lanjut dulu bentar. Itu ada lagi ini. 7, yang nomor 7 adalah reproduksi konten atau menggunakan rekaman live streaming sebelumnya terus kamu putar lagi. Itu nggak boleh ya. Jadi kayak cuplikan. Kayak misalkan termasuk tadi juga kayak di kata-kata yang diulangi terus, itu nanti akan terdeteksi sebagai replay. Jadi kayak kesannya kamu adalah robot ya, ulang-ulang itu mulu. Itu nggak boleh. Jadi harus ganti kata-katanya. Jadi biar katanya nggak berulang. Itu etalase nomor 7 lagi ya, jadi kayak jualan. Itu yang poin nomor 7. 8-nya tidak ada izin menjual merek resmi. Kalau kamu jualan produk-produk branded, kamu reseller produk brand-brand ternama, kamu harus punya surat izin edar. Kalau misalkan bisa dapetin dari officialnya bisa, atau dari distributornya minta. Kalau kamu resmi, adalah distributor resmi atau agen resmi. Itu yang poin ke-8. Nah, kalau mau ke toilet gitu gimana sih? Pause aja. Di pause sebentar. Jadi kalau misalkan mau ke kamar mandi, di pause aja 2-3 menit nggak masalah, asal jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, jadi kesannya ini masuk ke 14, yaitu konten statis. Tidak ada host atau pergerakan, interaksi di ruang live streaming. Jadi jangan terlalu lama. Habis itu tadi nomor 9-nya perbandingan tidak menguntungkan. Yang tadi ya, yang aku bilang tadi, ini relate juga. Jadi kalau misalkan kamu mau ngebandingin produk kamu dengan yang lain, kamu juga jangan ngomong nama brandnya apa. Jadi misalkan yang tadi ya, kalau kita sama produk A, bagusan kita kak, kalau produk A mah jelek, gini-gini segala macam, nggak boleh. Harus general. Kalau misalkan produk lain biasanya kasih kata-kata yang tidak sensitif lah, ibaratnya ya. Tapi termasuk viol. Kalau misalkan pakai skrip, kalau misalkan diulang-ulangnya nggak terlalu sering, itu masih nggak masalah. Kayak misalkan kita nyuruh orang check out payment kan nggak mungkin kena viol kan. Tapi kalau misalkan kita udah 30 menit atau 15 menit ngomongin check out payment ya, jangan lupa guys check out payment ya. Habis itu diam, jangan lupa check out payment ya. Itu kan nanti bakal kedetek kalau kita
apa namanya tadi yang ini tadi reproduksi konten takutnya. Kalau minum nggak masalah, minum nggak apa-apa ya. Kak suaranya hilang, aduh kok. Aku jual golden kak, jadi suka bilang sudah snorkeling ya, bilangnya sudah termasuk dengan smoke ring gitu ya. Jadi jangan free, sudah termasuk. Pause aja biar aman, bisa ya. Kak ayo kisi-kisi bentar belum. Kalau pakai USG lagi, kalau pakai UGS terus tayangin video ada anak-anak boleh nggak? UGS tuh apa ya Kak Hilda? UGS tuh apa? Ambil ketiduran, sabar. Ntar ya. Ini ya, habis itu konten kayak belas kasih, nangis nggak boleh. Konten-konten berkualitas rendah, kayak misalkan lightingnya terlalu redup, remang-remang, nggak bisa juga ya. 21.30 lanjut kuy, langsung tanya jawab akhir boleh ya. Ntar lagi nih, satu slide terakhir. Weight control, konten tentang produk diet, dia itu juga nggak boleh. Sama yang terakhir tadi ya, konten statis ya, nggak ada hostnya, nggak ada pergerakan, nggak boleh. Terus ini 2 slide terakhir, ini slide kedua, nanti habis ini ada satu lagi. Ini untuk penegakan. Tar dulu. Nih ya, ini sistem penegakan untuk akun TikTok buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ada batas poin pelanggaran 1 sampai 7 itu peringatan resiko rendah aja. Kalau udah itu juga masuk ke 7 juga kamu harus siap-siap ya, harus maksudnya kayak jangan sampai naik lagi. Ya, kalau bisa malah akunnya healthy 1 sampai 2 itu masih oke ya. Tapi kalau misalkan udah 7, 8 itu bakal lebih gampang kena view lagi. Ya, bakal lebih gampang. 8 sampai 11 itu akunnya bisa ditangguhkan sementara ya 24 jam. Resikonya masih sedang, tapi jangan lupa jangan dinaikin lagi karena kalau kamu udah masuk ke level yang kedua, yang 8 ini ya, itu bakal cepet ke sininya karena akun kamu udah terdeteksi sebagai akun yang sering kena viol. Jadi pastikan kalau misalkan ada viol jangan lebih dari sini. Segini aja kamu harus berusaha banget untuk nggak naik lagi ya, harus memulihkan lagi. Kalau udah kesini bakal gampang banget naiknya ya. Kalau kembaliin healthy-nya gimana? Misal udah di 20-an, harus kamu coba appeal nih. Ini nanti ada di slide terakhir. Yang pertama, kalau misalkan apa yang harus kamu lakukan kalau kamu kena viol ya, kamu bisa appeal, ajukan banding ya. Jadi caranya kamu buka seller center, terus kamu ke pusat kesehatan akun, habis itu kamu ke rekaman pelanggaran, terus ajukan banding. Misalkan contohnya ya, kamu kasih buktinya ya, kasih bukti juga. Misalkan dengan rekaman video atau foto. Contoh pelanggarannya, misalkan live streamingnya statis atau terdeteksi rekaman. Kamu bisa upload CCTV atau enggak kamu bisa upload juga suasana real pada saat kamu lagi live itu seperti apa. Ya kamu masukin ke situ. Atau kalau misalkan ada contoh pelanggarannya di bawah umur gitu ya, kamu bisa upload ID card ya yang menyertakan kalau kamu umurnya nggak di bawah umur gitu. Itu bisa. Nanti akunnya nanti pelanggarannya jadi berkurang lagi, jadi nggak dihitung. Kalau misalkan sudah terlanjur nggak bisa depil, itu ada jangka waktunya. Biasanya 90 hari. 90 hari dia bakal nge-refresh lagi atau 3 bulan. Gitu ya. Tapi juga banding nggak bisa upload video di situnya kak. Kalau misalnya kayak gitu berarti foto. Kalau misalnya kamu nggak bisa berarti ambil foto. Udah coba tapi kena pelanggaran permanen kak, apa bisa dibalikin lagi? Kalau permanen berarti kamu udah masuk ke level yang paling tinggi, berarti nggak bisa balik. Biasanya sulit ya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya akunnya sudah di ban. Kalau misalkan masih karena pelanggaran 1-2, masih yang tadi ya, masih pelanggaran poinnya 8, itu masih bisa ya, masih aman. Foto aja kak, screenshot. Yes betul. Oke, berarti refresh tunggu 3 bulan. Betul, 90 hari dia biasanya nge-refresh lagi. Maka live status banding pelanggaran gimana selama ini susah banding statis ya. Ini tadi apa namanya? Upload video atau nggak foto. Kalau misalkan ada nih ya, kamu live streaming pakai baju apa? Misalkan pakai baju apa? Habis itu nanti kamu kasih foto yang ngeliatin kalau kamu memang lagi live streaming pakai bajunya apa yang sama ya, maksudnya ya itu bisa juga. Jadi kasih tahu kalau memang itu live streamingnya bukan rekaman atau statis.
Refresh lagi balik nol kak? Yes, biasanya. Temporary suspend artinya apa? Itu kakak berapa bulan? Tergantung tingkatnya tadi. Ini ya, ada apa namanya, ada temporary suspend, itu berarti kayak ditangguhkan ya, ditangguhkan sementara. Ada yang 24 jam, ada yang 48 ya, ada yang 48 jam ini, ada yang 72, 1 minggu, 2 minggu, sama permanen. Nah, yaudah kamu tinggal lihat aja ya, tinggal dilihat. Aman ya, kita mau masuk ke kisi-kisi nih. Kalau permanen bisa dibuka lagi nggak kakak? Nggak bisa. Kalau permanen harus bikin ulang. Ya, pokoknya ini sesuai. Udah sesuai ya di sini. Resiko berat, nggak bisa balik. Teman-teman yang banding, tolong bisa banding lanjutan CS dan saya berhasil tuh, bisa dibantu. Ya, jadi kalau misalkan nggak bisa, misalkan tadi nggak bisa ngirim video, boleh ke CS-nya. Ya. Kalau kena viol, habis itu live ngaruh ke traffic, ngaruh ya, karena kan akun kita sudah terdeteksi karena kalau kita sering viol kan, jadi bakal sulit untuk dapat traffic dan juga jarang direkomendasikan ke viewers lainnya. Baru 2 jam gak minum, kuat banget. Iya nih say, makanya kita melanjut ke kisi-kisi ya, padahal sudah nyalakan konten HD. Apa nih? Terakhir untuk konten gampang banget dideteksi berkualitas rendah itu kenapa? Padahal sudah menyalakan konten HD berkualitas rendah, bisa jadi karena blur. Yang pertama blur, misalkan memang dari videonya aja banyak pergerakan yang terlalu ngeblur atau cahaya lighting yang tidak memadai gitu ya. Jadi meskipun resolusinya tinggi, tapi kalau isi kontennya misalkan kurang jelas ya, misalkan kabur, misalkan kamu lagi videoin tapi lagi sambil lari, itu kan kayak kurang jelas, itu juga bisa kena viol. GMV dengan GMV Max bedanya apa? Nanti saya itu nggak masuk ke pelajaran hari ini. Live-nya pakai SI ya. Pernah bikin banding semasuk akal mungkin, tapi percuma karena yang ngeliatnya adalah robot TikTok. Ya cobain aja, karena aku seringnya berhasil sih kalau aku malahan. Gitu ya. Udah cukup belum? Apa sampai jam 9.40 baru kita kisi-kisi? Kita mau masuk ke kisi-kisi. Kak, buat kak, kenapa ya? Mungkin sebenarnya itu bug ya, yang bug view ya. Sebenarnya itu juga nggak masalah sih, jadi kamu nggak usah ngambil pusing juga, karena itu juga sebenarnya sebagai bantuan mungkin ya, bantuan dari TikTok biar akun kamu itu nanti viewers yang masuk ngelihat kalau ada viewers, jadi biar mereka nggak kerasa sendirian untuk memancing. Nggak masalah ya, nggak apa kok. Kisi-kisi, oke. Pelanggaran dan sudah kembali nol, apa masih berpeluang ke depannya? Enggak, kalau misalkan udah ke nol, yang refresh lagi ya, refresh lagi jadi nol. Kita mulai dari nol ya, gitu. Kayak Idul Fitri, udah maaf-maafan, kita balik lagi ke nol ya. Sekarang lanjut ke kisi-kisi year-nya ya katanya. Sekarang tadi ya, kriteria memilih host, ingat-ingat apa aja? Mana nih? Tunggu. Kriterianya apa aja? Coba ingat-ingat, pahami ya. Apa namanya di akhirnya kali Kak Arjuna. Diingat-ingat, dipelajarin, ditulis, catat. Ya, ini ada penyesuaian kategori ya, harus sesuai dengan brand image ya, terus ada rasa tanggung jawab yang kuat ya. Ingat, jangan lupa yang kita maksud di sini good looking bukan cantik atau ganteng, tapi good proportional gitu di kamera. Oke? Betul ya, kakak NH, kakak Nisa, betul. Sesuai brand image, tanggung jawab, betul. Dicatat ya, ini keluar. Terus proses training juga ya, coba dipahami, jangan sampai ada yang salah lagi ya. Ada 4 tahapan, apa aja? Onboarding, typo mulu mulutnya, product training, script training, sama penilaian audisi. Udah ya, kita cepat-cepat aja ya. Habis itu ya, sebelum siaran langsung harus apa aja? Ingat-ingat lagi ya. Ingat-ingat lagi harus apa aja sebelum host ya. Apa yang harus dilakukan sebelum mulai host, sebelum mulai live streaming, apa aja? Diingat-ingat lagi, dipahami lagi. Oke? Oke, terus adalah bagaimana hasil
Oke, jadi aku juga mau kasih tahu juga kalau misalkan seorang host jangan lupa setelah di training ya, setelah di training kamu kasih apa tadi penilaian ya. Jadi harus ada pertimbangannya. Nih, ya harus setelah training harus ada penilaian. Harus ada penilaiannya. Ingat dua poin ini ya untuk apa namanya? Harus metode pelatihan ya. Metode pelatihannya harus ada training dan penilaian. Ini aku kasih tahu aja biar mudah satset. Yang lainnya silahkan nanti berpikir sendiri ya. Karena gampang kok, kamu harus 100 lagi hari ini pokoknya. Oke, harus 100 lagi ya. Janji ya, jangan sampai ada yang nilainya di bawah 60. Pokoknya harus bagus semuanya. Karena kalau VO itu berlaku untuk live atau konten aja, semuanya sebenarnya nggak cuman live streaming aja, tapi konten bahkan chattingan juga, maksudnya kayak DM juga kalau ada unsur-unsur yang VO juga kena. Ya, tapi biasanya di live kalau yang pelanggaran tadi. Oke, sampai sini sudah ya. Buat teman-teman jangan lupa kasih absen, tulis di kolom komentar nama lengkap, screenshot, langsung kasih ke admin 1 ya. Admin 1 aku lagi nggak masuk ya, lagi libur dia. Enak ya, hostnya 10 hari masuk nih. iri dengki anaknya tuh ya. Gak apa ya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar nama, langsung screenshot, kirim ke admin 1. Buat teman-teman yang baru banget join, kalau mau ikutan materinya silahkan, kita free ya, nggak usah bayar apapun, 0 rupiah. Ya, jadi kamu tinggal DM aja akun kita futureeducation.id, tinggal kamu nanti kamu bakal kita invite ke grup community, jadi bisa akses semua materinya. Besok, aku ingetin ya, besok materinya akan berat, jujur li. Ya, jadi aku kasih tau dari sini. Jadi siap-siap ya, jangan habis makan banget nontonin, nanti takutnya ngantuk. Kenapa? Karena besok kita akan bahas gimana caranya menaikkan GMV formula gitu ya, tentang itu besok, agak rumit. Jadi siap-siap ya, besok ya. Yang dapat poin tambahan bilang nggak kak di absen, bilang ya. Yang dapat poin tambahan bilang ya, nanti aku dicek di sini. Tadi ada kakak Halfmoon, kak Aziza, kakak Neng TS, kakak Li, kakak jangan di skip, kakak Aziza lagi, kakak Atun, kakak Pinky, kakak Titanok. Jangan lupa kasih tahu ke admin 1 kalau kamu dapat poin tambahan. Oke. Kalau chefnya yang kena potong poin itu bakal efek live-nya nggak sih? Bakal ya. Makanya kamu jangan, kalau udah kena viol jangan dinaikin, harus berusaha dipulihkan, di-appeal, diajukan banding. Kak Vicky join di komunitas kita, DM aja akun ini, nanti kamu di-invite, gratis kok, tenang aja. Pokoknya kita nggak ada berbayar samsek. Ini acara apa kak? Ini baru gabung ya, ini acara program pelatihan ya, program pelatihan dari Shop Tokopedia official, gratis, pelatihan intensif selama 10 hari ya, dari tanggal 18 sampai tanggal 27. Nanti kamu bisa dapat apa tadi namanya, sertifikat ya, bisa dapat sertifikat langsung dari Shop Tokopedia gitu ya. Ini gratis, paling tidak dipungut biaya apapun, jadi kamu tinggal menuai ilmunya aja ya, dan juga kamu terapkan di live streaming kamu biar makin cuan. Karena ini Desember, Januari, Februari, Maret ini kita semua lagi bakar duit tuh TikToknya, Tokopedia ya, gitu ya. Kalau filter berlebihan bisa kena viol. Maka cara mengatasi orang yang merekam live kita gimana? Kamu kasih logo akun kamu namanya apa, kasih logo gede-gede ya. Habis itu kamu kasih peringatan juga, kasih tulisan ya, misalkan jangan mirroring biar kebaca, live streaming hanya di akun apa, selain itu rekaman, kamu kasih tahu juga gitu. Kalau misalkan gak lolos offline, apa dapat sertifikat juga. Kalau misalkan gak lolos offline, kalau kamu lulus tes online-nya ya, dapat sertifikat online. Akan tolong bahas pelanggaran konten, pembatasan viewer, pengungkapan konten, pembatasan viewers, pelanggaran pengungkapan konten. Kamu ini maksudnya kayak nge-repost lagi, nge-repost konten orang atau gimana? Untuk pelatihan offline gratis juga, gratis. Semua gratis, semuanya sudah ditanggung sama Shop Tokopedia. Ya, itu semua dari Shop Tokopedia semua kok. Ya.
nggak lolos online Kak, maksudnya kalau nggak lolos online nggak dapat dong, nggak dapat sertifikat. Kita penilaian dari tes online sama ini apa namanya, attendance ya, dari absensi kalian. Oke, udah ya. Pelatihan offline-nya tanggal 4 sampai 5. Pokoknya buat teman-teman yang mau gabung, DM aja langsung. DM akun ini aja, nanti dibalesin sama min aku ya, yang lagi istirahat besok dia masuk ya. Jadi mungkin bakal dibalasnya besok hari Senin ya. Sampai ketemu lagi besok. Besok kita bakal ngebahas tentang GMV, cara ningkatin GMV di live streaming. Penting banget dan materinya agak sedikit berat. Jadi siap-siap besok jam 8 sampai jam setengah 10 atau maksimal jam 10 ya. Maksimal di jam 10 malam, maksimal 2 jam durasi kita ya. Sampai ketemu lagi besok. Buat teman-teman yang belum absen, silakan absen dulu. Aku kasih waktu kamu 2 menit untuk absen penutup ya. 2 menit sampai jam 9.47 untuk absen penutup. Makasih kakak glowing. Terima kasih. Mau kulit yang indah, mau kulit yang glowing seperti aku, jangan lupa pakai jualan. Thank you Disa, sama-sama kali. Kakak coaching, terima kasih sama-sama. Bye, good night. Karena kalau tes online ada yang nggak keisi pas tes online satu kemarin, bisa minta isi ulang, dibuka lagi? Nggak bisa Kak. Nggak bisa, udah ditutup sih. Oh ditutup. Kak Disa logatnya skincare banget. Iya dong, soalnya aku udah 4 tahun di dunia per skincarean. Makanya ceki-ceki juga dong semua sosmedku, cewek. Nanti aku navio loh habis ini. Nge-repost VT akun sendiri apa termasuk pelanggaran? Pelanggaran karena masuk ke replay video ya. Jadi nggak boleh kebanyakan di replay, banyak-banyak yang berulang, konten-konten yang berulang. Kalau misalkan cuma satu saja di akunnya nggak masalah. Tapi kalau itu terus isinya nggak bisa ya. Nilai skor buat lolos belum ada info dari TikToknya. Kak, kalau ke Jakarta ongkos sendiri ya? Iya dong, masa aku yang bayarin? Emangnya aku ini keluarga Rafathar. Kakak itu pemilihan dari training apa ya, maksudnya di background kakak itu pemilihan dan training apa? Oh ini mah judul topiknya yang kita bahas hari ini Kak. Kakak Dugong baru join ya. Kita udah mau end live ya. Kamu DM aja akun ini buat dapetin materi-materi seputar live streaming gratis official dari shop Tokopedia. Kita mau udahan ya. Jakarta mana nih? Kelapa Gading. Kisi-kisi udah sayang, Kakak Mary ini udahan. Kita udahan. Makasih sharing-sharingnya. Oke, ya udah ya. Nanti sampai malam nih jam 10. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang sudah ikutin materi kali ini. Jangan lupa besok join lagi akun ini. Jangan lupa follow. Kalau kamu sudah follow, jangan lupa DM admin kalau belum join ke grupnya. Sampai ketemu lagi besok jam 8 on time tank, jam 8 tank ya, sampai maksimal jam 10 malam ya. Thank you so much, sampai ketemu lagi. Bye bye guys. Happy aku Kak. Bye bye guys, see you besok. Semangat terus ya buat ikutan materinya. Ya jangan menghilang ya, udah setengah jalan loh ya. Sampai ketemu besok, bye bye.